Jadi ini yang saya sampaikan teori. Prakteknya ya besok itu praktek saya general treatment sama emergency. Emergency itu sangat perlu, misalkan jantung, ya kan sekarang jantung kan harus segera. Terapis harus bisa, harus mampu. Jika otak jatuh dari motor atau bentur kepala gitu ya, otak bisa jalan. Kalau jatuh kena motor, bentur dada itu tadi ya. Nah, contohnya punggungnya bukan dadanya, ya. Jadi nggak sesak ya kan? Nah, itu emergency, coba dibahas besok. Berlanjut hari ini, tadi apa yang falsafah kena dengan izin Allah untuk membantu menuntaskan masalah penyakit genetik. Secara medis sudah bisa tuh, ya. Tapi dengan izin Allah bisa. Teorinya apa tadi? Sejak lahir anak cacat itu sudah masalah di punggungnya. Jadi sebab masalahnya di punggung. Otot punggungnya ada dorongannya kan? Ya, begini kakinya tuh harus pasang sepatu besi. Otot normal dia kan, bukan kakinya dibentuk di reposisi, bukan, ya. Otot di atas lampunya, nah bisa dia menapak dengan normal. Biasanya jijit kayak gini kan, ya, pelan-pelan, ya, napaknya bisa normal kembali. Tapi sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita luruskan niat kita. Yang pertama mungkin menjelaskan ya, niatan untuk berdakwah, ya, niatan untuk berdakwah, ajak tetangga kita, ya sambil tetap ajak ngobrol, besok sholat Pak berjemaah di masjid gitu. Atau kalau sudah kita tolong orang sih nggak usah diajak pun dia ikut, ya. Kita nolong orang tuh, ya kita tetap dia ketika sakit begitu sembuh, insya Allah ya kita sholat dia sholat insya Allah ke masjid ya ikut, ya. Jadi pertama niatan untuk berdakwah. Maka kita dipertemukan tuh dengan orang-orang yang sudah berdakwah, ya. Misalkan ya kalau di Batam ada Ustaz Abdul Somad, dia sudah ditotok. Ustaz Haikal Hasan sudah ditotok. Terakhir kemarin Ustaz Lukman dari Kalimantan ya, Alhamdulillah sudah ditotok juga. Ketemu tuh para juru dakwah gitu. Bahkan kita diundang ke Makassar, Ustaz Khalid Basalam kan undang saya ke Makassar. Kan beliau tinggal di sini kan? Itu undang saya di Makassar untuk kasih pelatihan, ya, buat sahabat Khalid Basalam. Jadi kita diundang oleh para ustaz. Kalau Bapak undang Ustaz, saya undang Ustaz. Habib undang saya sama Habib di Kuningan tuh, Jawa Barat, Habib Quraisy. Beliau undang saya karena beliau kalau sakit kepala itu sorbannya dicopot, diikat ke kepala, ditarik ke bawah orang santri kalau itu sorbannya. Ada di kiri, ya. Obatnya satu kotak kemana-mana di bawah. Nah, kita diundang sama beliau, Habib Quraisy itu kasih pelatihan buat asistennya. Diundang lagi sama Habib Musin di Jakarta Selatan, ya. Jadi kita dipertemukan Allah ke para juru dakwah, para habaib, para kiai, para ustadz, ya. Kemarin diundang di Muhab, Forum Ulama dan Habaib se-Jakarta. Kita diundang kasih kajian kesehatan, ya. Kenapa? Rata-rata para habaib, para kiai itu penyakit gula, betul nggak? Mayoritas kiai kita tuh habaib kita sakitnya diabetes, ya, rata-rata itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian niatkan untuk berdakwah dan menjaga aset dakwah. Jadi kalau ada kiai kita sakit, totok tuh, seneng nggak Bapak kiai Pak? Masya Allah. Ya Allah, sehatkan kiai kami ya Allah. Beliau ngajar lagi, berikan pahala untuk hamba ya Allah. Kan gitu kan? Ya, kita niat untuk berdakwah dan juga menjaga aset dakwah. Nah, makanya para kiai itu harus ditotok. Saya pernah nonton tuh Kiai karismatik sekota Banten itu ada dua tuh. Salah satunya Kiai Haji Mufasir, itu yang paling karismatik di Banten. Itu saya tonton Pak. Saya masuk ke rumah beliau. Itu jamaah tabib tuh, ya itu Kiai beliau tuh Masya Allah, saudara kita tuh. Ya kayaknya beliau itu Kiai Mufasir itu. Kalau saya ke Temboro, di Temboro, saya cerita nonton Kiai Mufasir, mereka kaget. Bisa masuk ke rumah beliau? Iyalah, masa nabrak dari jauh. Kami bertahun-tahun nggak bisa masuk ke rumah beliau Ustaz, hanya di pendopo saja begitu. Ustaz masuk, iya. Itu kemudian nonton pun kan kita nonton langsung. Nah ketemu di kamar di rumah beliau kita nonton tuh, ya. Haji Hilmi Aminuddin almarhum tuh saya tonton juga. Sekarang Abai Salib Segaf Al-Jufri ya. Nah kita nonton para kiai kita, para habaib kita, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak sekalian niatkan untuk berdakwah dan menjaga aset dakwah. Yang kedua niatkan untuk menolong orang.
Bukan mencari uang Ustaz, nanti itu mencari uang ada juga. Niatkan menolong orang saja, uang itu datang sendiri, betul nggak? Ya. Jadi pasien istimewa kita saya itu bukan pasien orang kaya, yang istimewa itu orang tidak mampu. Ya, tetap sih kita perlakukan seperti pasien kita, orang kaya, orang miskin ya berobat dengan baik kan begitu kan? Ya. Tapi yang paling istimewa itu pasien yang secara ekonomi tidak mampu. Jangan kan untuk bayar kita, Pak, untuk ongkos saja tidak ada, untuk makan saja susah kan gitu kan? Itu pasien istimewa. Pasti Bapak Ibu kalau nolong pasien macam itu pasti energinya bertambah, semangat bertambah, betul nggak? Nggak dibayar tuh padahal tuh, ya kan? Saya waktu puncaknya corona, bulan apa tuh puncaknya corona? Juli, Agustus. Itu datang ke rumah-rumah Pak, yang sama mandu, ya kita datang ke rumah-rumah mereka. Itu notok mereka, kita nggak berpikir dalam bayaran, kita berpikir bagaimana mereka bisa kita bantu dan selamatkan gitu kan? Ada yang sesak gitu kan, ya toto tuh. Ustaz nggak pakai APD, enggak, saya bukan astronot. Biasa aja tuh, ya kan? Yang luar biasa kan berita di media. Lalu orang tiap hari pas toto biasa-biasa aja tuh. Mohon maaf ya nggak pakai masker pun nggak apa kok, ya ada ke sana, ya kan paling nggak pasang kipas angin di belakang kita kan? Modalnya kipas angin doang. Pasang kan dia ke depan kan anginnya kan? Ya kita ditotokkan di belakang dia kan, kita nontonnya kan aman tuh ya. Jangan terlalu paranoid kita. Zaman awal corona kan bersin di mobil, yang lain udah lari. Saking takutnya Pak, yang batuk di mesin satu orang batuk, yang lain udah nengok semua ya kan. Ya itu satu mesin nengok semua tuh, yang batuk siapa tuh, wah ada curiga ya kan. Ya Allah sampai seperti itu. Padahal corona bisa-bisa saja. Buktinya yang itu berapa? 98% kan yang selamat kan? Yang meninggal hanya 2% secara kalau DKI itu ya. Meninggal pun bukan karena corona, karena komorbid, penyakit penyerta. Ya. Jadi ya biasa-biasa saja menyikapi itu, ya. Nah itu tambahan satu, bahwa dengan izin Allah otot punggung bisa meregenerasi sel-sel tubuh kita dan mengaktifkan NK cell dalam tubuh kita. Apa itu NK cell? Natural killer cell. Ya. Jadi dia yang memakan virus bakteri secara alami. Apa? NK cell tubuh kita. Ada corona dia lawan, ada virus campak dia lawan, virus cacar dia lawan. Justru ketika nggak divaksin, dia non spesifikasi Pak. Virus apa saja dia lawan. Ketika divaksin, dia justru hanya vaksin corona saja yang dia lawan, virus corona saja, virus lain dia nggak peduli itu. Nah itu kalau nggak divaksin ya, nanti ada lagi yang bicara ahlinya lah. Kalau kita dari segi otot punggung saja kan, bahwa dengan izin Allah, dengan aktif sel-sel tubuh kita darah lancar, itu sel tubuh kita makin aktif, ya, dia regenerasi makin banyak, dan NK sel salah satunya bekerja maksimal. Darah lancar Pak, NK sel itu maksimal, darahnya lancar. Ya kalau darah nggak lancar, natural killer sel kita seperti satpam bodoh. Ada maling lagi nguras harta, dia biasa saja, diam saja, karena darah tidak lancar kan. Begitu darah lancar, nah dia seperti satpam yang sigap. Ada maling langsung ditangkap, ya kan? Ada pencuri langsung ditangkap, sigap dia. Kenapa? Darahnya lancar. Ya, itu salah satu penggunaan tubuh. Ya, jadi zaman corona sekarang, Bapak nggak usah khawatir. Ya, tetangga sakit tolong Pak, Bismillah. Yang ketakutan pasien kita nggak takut, tapi pasien ketakutan. Maksud berani masuk ke rumah saya, berani. Yang lain itu nyangkutin makanan di pagar seperti harimau saya, ya kan? Kita masuk, dan itu saya rasa Pak, ya Allah Subhanallah, saya rasa tuh energi saya nggak habis. Ketika untuk orang untuk menolong Pak, betul Bapak, setelah itu saya sedang merasakan, itu energi kita serasa bertambah, betul nggak? Kebahagiaan luar biasa tuh ketika menolong orang, betul-betul ingin menolong, kita nggak berpikir dapat uang, justru kita nggak pernah merasa lelah. Ya, kita nonton 1 jam lebih Pak, demi Allah, saya rasakan justru energi saya bertambah, nggak capek sedikit pun. Beda kalau nonton demi uang, beda Pak, capek juga. Berapa menit ya? Ada masih lama, badannya besar pula ya. Ya, Bapak Ibu sedang merasakan energi itu bertambah kalau kita niatnya untuk menolong.
Subhanallah, baru nanti Allah berikan pertolongan untuk kita, kemudahan untuk kita, betul nggak? Ya. Tadi ada saudara kita dengan izin Allah dapat ruko nggak perlu bayar. Saya pun ditaruh sama saya, Ustaz, itu ruko saya 2 tahun nganggur, pakai aja Ustaz, nggak usah bayar. Nah gitu kan? Umroh pun saya gratis, urus visa paspor pun gratis, ya. Kemarin perpanjang paspor diundang ke Malaysia pun kemudahan dari Allah. Datang jam 2 aja Ustaz, datang jam 2. Atau lagi imigrasi sudah di mana? Saya sudah di depan. Masuk Ustaz. Masuk Pak. Yang lain tunggu dari pagi urus paspor. Kita langsung masuk. Tapi notok dulu Ustaz. Nah itu Pak, notok dulu. Di imigrasi notok juga Pak. Ya. Nah Ustaz itu ada tadi dia sudah pesan kalau Ustaz datang udah ditotok lagi sakit ya kan. Ustaz notok dia, nanti saya ketikkan pasportnya. Notok selesai, paspor selesai. Dia Ustaz buat pulang buat ongkos. Dapat amplop urus paspor Pak. Ya. Pokoknya niatkan nolong orang saja. Insya Allah Allah mudahkan semua urusan kita. Yayasan pun saya nggak keluar uang spesial pun dapat Yayasan Batak Hukum Indonesia kan. Nah, jadi kita betul-betul dapat pertolongan Allah melalui dari pasien kita. Ya. Dapat niatkan yang kedua untuk menolong. Pasien istimewa bukan orang kaya, justru pasien istimewa orang tidak mampu. Jadi telepon sama jenderal, Pak saya nggak angkat Pak, jenderal telepon saya nggak angkat, karena nggak istimewa. Dia ada mobil, betul nggak? Ada pengawal, betul nggak? Ada sopir, betul nggak? Bisa nggak ke klinik kita? Bisa. Yang istimewa itu yang nggak punya ongkos ke klinik kita kan, itu istimewa. Jangan dibalik. Dapat WA dari siapa aja nih? Oh ini bayarnya 1 juta, ini duluan nih nggak bayar nih kan? Jangan Pak, salah itu. Justru dahulukan yang tidak bayar. Ya. Ustaz, tolong dong buah pres harap jepit tuh. Buah pres Pak harap jepit. JK ya, kalau gitu ya. Saya tetap beliau tuh. Kalau ditotong kan waktu 1 kali masih terasa sakit, tapi tidak sedih semua. Atau 2 kali bisa pulang kampung ke Makassar. Ya. Istimewa tidak? Tidak. Kenapa? Biasa-biasa aja. Kenapa? Yang kebayangkan uang, bukan pahala. Betul tidak? Manusiawi tidak Pak? Manusiawi. Saya kan manusia juga. Yang kebayangkan uang. Alhamdulillah 4 juta nih kayaknya nih. Gak kebayang pahala Pak. Ya Allah. Kalau orang-orang miskin kita semangat. Kenapa? Yang kebayang balasan Allah, pahala. Ya, jangan dibalik tuh, insya Allah Bapak bahagia. Kalau dibalik sengsara, wah jenderalnya duluan ya. Pas wapres Pak Komandan tuh, dia suruh nunggu. Jenderal Pak, kalau mau datang Pak, apa sama saya, subuh datang saya bilang. Sebelum pasien yang lain saya bilang datang tuh. Nyuruh jenderal kita mau datang ya Pak. Jadi dia bisa nyuruh beliau, hanya presiden dan saya. Pak Mandan Pas Pampres ya, Jenderal Bintang 2 kan sekarang kan itu ya. Ini subhanallah, itu pasien biasa ya. Kita pun nggak nyaman kok di sana tuh. Datang disambut sama Pak Supandan gitu kan. Ustaz, selamat datang Ustaz. Masuk lagi lapis 2, Ustaz sudah di dalam. Saya Ustaz masuk. Masuk lagi ruangan, dijaga lagi, ya kan? Masuk ke kamar, dijaga lagi, ada pengawal pribadinya itu 4 lapis lagi, subhanallah, ya. Baru kita nonton. Nggak di video kan Ustaz? Enggak. Saya pelukan sama Pas Wapres, belakangnya pistol. Kaget juga. Itu nggak kena pelatuknya kan? Ya. Nggak di video kan lah. Pulang selamat pun alhamdulillah. Ya kita nggak nyaman dikawal pakai pengawal gitu, kita nggak nyaman. Kita bukan pejabat kok, orang biasa. Naik mobil kayak gitu risih banget. Nggak nyaman tuh. Dan kita biasa aja begitu kan. Naik mobil gitu kita nggak bangga, itu risih Pak. Merasa nggak pantas kan gitu kan. Ya. Yang dikawal malah bangga, kita malah nggak nyaman. Ya. Emangnya biasa-biasa aja begitu kan, lebih nyaman begitu. Ya. Lanjut ya, niatkan untuk menolong. Yang ketiga, melawan kemusyrikan.
Ya, niatkan untuk melawan kemusyrikan. Bagaimana caranya? Ya datangi tetangga kita, teman yang sakit, totok mereka, jangan sampai pergi ke dukun. Itu cara melawan kemusyrikan. Ada tetangga sakit, cepat tolong mereka. Biasanya ke dukun tuh, ya ada orang dukun, insya Allah mereka nggak ke dukun. Itu cara melawan kemusyrikan. Lama-lama dukunnya nggak ada pasien kan? Jadi tukang totok juga dukunnya. Pokoknya pada totok punggung, dukun menangis dia. Ya, ada totok punggung, dukun menangis insya Allah. Nggak ada pasien, Pak. Ya, maka Bapak punya tetangga sakit, ada teman sakit, cepat-cepat ke mereka, biar dukunnya tidak punya pasien. Gitu ya. Walaupun otak orang pun terkadang dia reaksi ada jin di dalam tubuhnya, tetap Pak, insya bisa kita keluarkan ya dengan baca ayat-ayat Allah kan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada pasien reaksi, dibantu sinergi atau punggung dengan ruqyah, maka boleh digabung, boleh, tidak masalah. Dengan bukan sinergi juga, ya. Dengan apa lagi? Dengan ruqyah, dengan bukan, dengan pasdu sinergi juga. Ya, jadi digabung boleh, ya. Tapi jangan digabung dengan metode lain yang membahayakan pasien, jangan. Saya punya pasien, habis ditotok lumpuh asli, lemah kakinya tidak bertenaga. Dia dorong kakinya, dia ngesot, dia dorong kaki, dia ngesot, tidak ada tenaga kaki sama sekali, lumpuh layu. Saya tanya, diapain anak ibu? Habis ditotok punggung Ustaz. Saya bilang, tidak mungkin lah Bu, ada juga yang lumpuh, saya totok bisa jalan. Saya bilang, nggak mungkin ditotok lumpuh ya kan? Ternyata habis ditotok punggungnya, diurut kakinya. Nah ternyata efek dari diurut kakinya itu justru dia jadi lumpuh. Jadi Bapak Ibu kalau orang saraf kejepit, orang lemah kakinya itu jangan diurut, nggak tambah lemah. Anak-anak si tiga tadi itu diurut nggak tambah lemah, tambah kecil kakinya. Ya, anak cerebral palsy yang cacat itu, silakan ibu urut kakinya, makin kecil itu, makin layu, makin lumpuh dia. Ya, ditotok punggungnya, saya bilang bawa anak ibu, saya bilang. Dibawa anaknya Pak, lumpuh betul, anak SMA diurut lumpuh. Tapi terapisnya ngakunya terapis totok punggung, betul enggak? Tapi dia gabung dengan metode lain yang membahayakan pasien. Maka Bapak Ibu kalau tidak ahli dalam metode tertentu, jangan dipraktekkan ke pasien, pasien jadi korban, kan begitu. Kecuali Bapak ahlinya, ahli misalnya ahli kiropraktik, silakan di kiropraktik pasiennya. Kalau nggak ahli jangan coba-coba. Ahli PAZ misalkan silakan di kopi, apa di padukan begitu. Kalau tidak ahli jangan Pak, jangan uji coba ke pasien. Ya kalau total punggung dia salah aman, tidak ada masalah. Ya, walaupun nggak ahli asal-asalan aja betul. Asal-asalan betul Pak, salahnya itu benar. Kita kemarin dia nonton apa itu ya? Saya nonton orang stroke, besok pagi keluar batu ginjal. Nonton pasien stroke, pipis hari Rabu keluar batu ginjal, coba kan salah totok. Salahnya aja bermanfaat gitu kan? Ya. Tapi metode lain, akupunktur bahaya kalau salah. Bahaya. Ya. Atau punggung dia aman insya Allah. Ya, kebaikan semua di punggung kita. Saya ingat betul perkataan Dr. Marino, kebaikan semua di punggung kita Ustaz, aman punggung itu, subhanallah. Yang bilang dokter, ya. Jadi aman totok punggung. Enggak ada salah totok punggung, enggak ada salah. Saya belum pernah menemukan orang notok salah, belum pernah. Jadi notok ngantuk ya. Kena kepala pasien. Enggak salah. Itu baru salah. Ya. Selagi di punggung tidak salah, insyaallah. Dia ketawa pasti ngantuk dia pernah. Nah kita tertidur. Ya terapis juga manusia Pak Bu ya, terapis juga bisa ngantuk. Pasien tertidur, terapis pun tertidur. Gitu ya. Yang ketiga apa tadi? Melawan kemusyrikan. Jadi saya nonton orang reaksi total lebih keras, keluar jinnya Pak. Sudah diruqyah Bu, sudah Ustaz, saya sudah diruqyah di mana-mana, tapi masih lemah saya. Wah jin ibu banyak saya bilang. Saya tahu Pak itu sampai dia meregang nyawa, kejam sendiri. Muntah ya, muntahnya seperti orang berkejam luar biasa. Apa ibu rasa waktu keluar jin dari tubuh ibu? Apa dia bilang? Sakitnya luar biasa. Jadi ternyata ruqyah harus dibantu totok, subhanallah, biar lebih efektif. Tapi nggak boleh tadi digabung dengan metode yang membahayakan. Ya, diletak boleh, di pasdu boleh dan sebagainya, dibekam boleh, nggak boleh dengan metode yang membahayakan.
Ya, yang tadi lumpuh Pak, saya totok. Saya bilang, ibu perhatikan saya, totok hanya di punggung saja. Dan saya sentuh kaki anak ibu. Dengan izin Allah besok anaknya jalan lagi Pak, kalau kembali. Bisa jalan lagi. Ya, yang kita lancarkan darah yang ke kaki kan, bukan di kakinya kan. Ya, ya itu niatkan. Yang ketiga, melawan kebusukan. Yang keempat, menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Ini yang paling berat. Mengembangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Yakin nggak Bapak Ibu? Mana bisa Ustaz? Dia menjajah kita beratus-ratus tahun sistematis kan gitu kan, menurut kita kan. Bisa apa yang tidak bisa? Ya, saya hampir setiap rumah sakit di Jakarta, Jabodetabek itu sudah masuk ruang ICU-nya. Rumah sakit itu apa itu? Yang terkenal di situ Herbina gitu ya. Apa lagi? Mitra Keluarga Kemayoran, Mitra Keluarga Gading, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibubur, Rumah Sakit Haji, selain Mitra Premier, Siloam itu sudah kita terapi pasien-pasien ruang ICU-nya, hampir semuanya Pak. Ketika dokter tidak mampu, alat medis tidak bisa melakukan sesuatu, dengan izin Allah dia bisa sadar. Ya, di Premier Hospital pasien saya itu koma berapa hari itu, ya. Dijemput saya sore hari, berangkat ke sana, ya maghrib sampai sana sholat maghrib, langsung dokter selesai sholat, belum sadar juga. Di MRI banyak garis hitam di otaknya, penyumbatan pembuluh otak, banyak garis hitam, koma kan gitu kan, penyempitan otak, penyumbatan di otaknya, ya. Otak lagi hari kedua belum sadar juga, jemput lagi hari ketiga bersama anaknya tuh, ya. Dokter sudah nyerah, suruh bawa pulang ibu kami ke rumah. Sementara ibu kami kritis, napas dengan apa itu alat bantu, ya, koma tidak sadarkan diri, mana mungkin dibawa pulang kan gitu, ya. Jemput lagi hari ketiga, hari keempat, jemput lagi hari kelima, baru sadar ibunya. MRI berikutnya, ternyata begitu darah lancar, ya, jantung pompa darah ke otak, lama-lama terkikis penyumbatan di otak secara alami, bersih otaknya, dan ada lagi penyumbatan yang ekstrim, singkat sedikit saja, sadar ibu. Jadi ternyata penyumbatan di otak bisa dengan tutup punggung, ya, darah lancar, pompa sampai otak, pelan-pelan mengikis penyumbatan yang di otak. Jadi bukan dicuci otaknya ternyata. Masuk akal nggak logikanya? MRI kedua begitu sadar, itu penyumbatan di otaknya hampir tidak ada. Sadar ibu saya. Ustaz, sekarang ibu sudah di ruang perawatan. Saya masuk ruang perawatan lagi ngobrol sama cucunya. Ya, saya sangat yakin ibu bapak sekalian, totok punggung dengan izin Allah mampu mengembangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Saya sangat yakin. Ya, maka dipraktekkan oleh Dr. Olah di puskesmas beliau. Seluruh perawat di puskesmas itu bisa totok punggung di Kabupaten Solo. Waktu saya ke sana, semua perawatnya sedang menotok pasiennya. Dalam waktu 3 bulan obat kimia turun 14%. Di klinik beliau dipraktekkan. Saya lihat ke klinik beliau itu, otot punggung dipraktekkan. Apa kata beliau? Besar ini biasa antibiotik setiap bulan berapa box. Ini sekarang 1 box saja sudah habis. Dalam waktu 6 bulan obat kimia turun 50% di klinik beliau. Ya. Kalau semua umat Islam bisa totok punggung, bangkrut nggak Yahudi Pak? Tapi kita miris Pak. Ternyata yang pakai obat kimia rata-rata umat Islam. Ya. Gerakan 212, waktu kita di Monas itu 212, berapa juta berkumpul di sana? Itu saya cek posko-posko medisnya satu-satu. Semuanya pakai obat kimia. Satu posko namanya Islami, bawahnya saya lihat tuh satu kantong obat kimia, ya, atasnya jarum suntik. Posko 2 cek lagi Pak, namanya Islami, betul nggak? Dalam poskonya obat kimia, atasnya jarum suntik. Posko 3 cek lagi Pak, sama obat kimia, atasnya jarum suntik. Obatnya buatan Yahudi atau tibu nabawi buat umat Islam? Yahudi. Ya, mirisnya di situ Pak. Rumah sakit Islam pakainya tibu nabawi atau obat kimia? Rumah sakit haji pakainya obat tibu nabawi atau kimia? Ya, kan miris kan? Sampai ada yang pingsan kita totok Pak. 212 kan kita di panggung utama. Ustaz Bahdir Nasir Komang kita totok, Ustaz Bahdir Nasir dia sesat kita totok kan begitu. Ya, di lapangan pun kita totok tuh Pak. Ada yang pingsan saya totok. Kok ke posko medis? Nggak bisa Pak, kita dari sana nggak bisa keluar. Kan banyak jutaan orang kan. Kita motor nggak bisa keluar Pak. Ini jangan dibawa ke sana Pak, nanti mati. Potong saja. Saya dokter, mana dia Pak?
sama saya. Untung saya nggak marah juga, saya tukang totok. Ada keberatan sama saudara kita, ya Allah. Ya, kita berdebat sama saudara kita, dokter kan beliau kan. Ya sudah bawalah, sudah kita potong, sudah dia muntah kan, masuk angin itu sudah segar, bawa ke dalam, tidak masalah. Kalau tadi dibawa ya selesai lah di dalam kan, kita nggak bisa keluar. Ya, karena kurikulum kedokteran mohon maaf buatan Amerika, maka walaupun dokternya ustadz, tapi mindsetnya tetap. Kata profesor belum dapat hidayah ya profesor. Nah kalau di Sumatera Barat alhamdulillah sudah banyak dokter ya. Kemarin 11 orang dokter ikut pelatihan kita. Salah satunya dokter hewan tadi itu subhanallah. Ternyata sapi beliau yang mandul 5 tahun di total punggung jadi hamil. Ya Allah, ternyata dokter tersesat. Dokter hewan ikut kata total punggung, dokter tersesat di jalan yang benar. Contohnya bagian mana itu saya nggak tahu, tanya beliau saja nanti ya, jangan tanya saya ya. Saya nggak tahu contohnya bagian mana, di bagian yang mana beliau yang tahu ya. 5 tahun sapinya mandul dengan istilah ditotok, subhanallah jadi subur. Jadi kalau ada ibu bertanya, Ustaz bisa nggak ibu yang belum punya keturunan itu bisa punya keturunan? Insya Allah bu, sapi aja bisa. Jawabnya enak pak, jawabnya enak tuh, sapi aja bisa kan gitu ya. Lebih melihat siapa? Sapi sama ibu. Ya udah ibu lah ya, berarti peluangnya lebih besar gitu ya. Jadi yang keempat, mengembangkan potensi di bidang obat kimia dan medis. Saya sangat yakin. Saya masuk ruang itu operasi ICU rumah sakit jantung, rumah sakit apa itu? Harapan kita atau harapan mereka? Harapan kita juga lah. Ruang ICU kok saya masuk jam 9 malam di telepon pasien, kok malam serangan jantung kan? Dokter sana besok normal kok nggak jadi pasang ring. Saya bilang masalah bukan bapak pasang ring 185 juta, 270 juta, bukan itu masalahnya. Atau bypass 350 juta, bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Ahli jantung seluruh dunia berkebunnya di Israel, itu masalahnya. Dan semua alat-alat operasi jantung silakan dicek. Hampir semua alat operasi jantung itu made in Israel. Jadi boleh jadi kita pasang ring 170 juta, bypass 350 juta, itu otomatis kan sudah masuk uang kita kan untuk beli alat kan begitu kan? Ya, secara otomatis uang kita larinya kemana? Ke Yahudi, ke Israel. Ya, maka dengan izin Allah dengan total punggung nggak jadi pasangan pasien kita. Israel tidak jadi mendapatkan uang dari umat Islam. Yakin nggak begitu? Yakin Pak. Ya, pasien saya pilot Sriwijaya Air, 3 jembatan tuh. Ada pasang ring, salah satunya 60% kan begitu. Ditotok setiap hari, dicek lagi ke dokter, bersih 0% penyumbatan, kita jadi pasang ring. Itu maksud saya tuh, tumpang gak Yahudi kalau kita semua notok punggung? Tumpang. Masuk ya, nyambung ya. Nah, kita nggak ngomong kosong saja, tidak. Justru punya dasar, ya. Kadang-kadang kan kita teriak tumpangan Yahudi, tapi gak ada dasarnya coba. Tadi tumpangan Yahudi, obat kimia dia pakai coba. Kosong teriakannya, teriakan kosong Pak. Yahudi ketawa aja tuh. Tapi kita teriakannya sebenarnya nggak kosong, kita punya dasar begitu. Ya, dengan izin Allah obat punggung, ya bisa untuk masalah jantung. Yang utamanya dia pegang itu kan tadi kan sistem pengobatannya. Maka dengan obat punggung nggak lagi kita pasang ring, nggak lagi bypass, maka nggak lagi Yahudi dapat uang dari umat Islam. Yang kelima sebagai sumber penghasilan. Kalau itu jangan dicatat Pak. Itu juga dapat. Yang penting kalau orang dulu, betul nggak? Yang penting bertahan dulunya. Ya. Saya Pak dapat lahan dari Profesor Musalif, dokter bedah RSCM, lahan 7.000 meter. Nggak kita minta Pak. Ya. Untuk berdakwah, untuk anak yatim di sana kan kita buat di markas dakwah, anak yatim kita bina, ya. Biar bisa tutup punggung kan gitu ya, apa kita bina bisa tutup punggung, kita betulkan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, iman mereka kan begitu ya, dapat Pak gitu ya, kan kemudian dari Allah kan. Coba kalau beli berapa miliar kan gitu ya. Pokoknya tadi berdakwah saja, menolong orang saja, insya Allah Allah beri ke mudah. Uang
Alhamdulillah Pak, dulu saya ngajar terakhir itu di Nurul Fikri. Gaji guru tahu sendiri Pak, 3 koma, tanggal 3 sudah koma. Ya, di NF tuh saya mengajar, ya. Dulu ngajar bimbel lah gitu ya, dan bahasa Inggris lah di situ. Jadi kalau masuk perguruan tinggi, kita bilang tuh anak-anak masih siswa SMA tuh ya, masuk perguruan tinggi. Ya anak saya semua dulu SDIT kan, ada nggak di Makassar SDIT? Ada. Bayangkan gaji 3 koma, anak SDIT semua. Mahal nggak SDIT? Mahal lah. SDIT, sekolah dasar iuran terus. Ada nggak guru SDIT Pak? Pak Ustaz, maaf ya Ustaz katanya. Ya ilmu itu mahal Pak. Berapapun kita bayar, betul nggak? Jangan salahkan SDIT-nya Pak. Dan mereka memberikan ilmu yang terbaik, ya berapapun kita bayar gitu. Ya. Di NF masuk boarding school itu 250 juta. Jadi Bapak kesana bawa Pajero, pulang jalan kaki. Mana Pajero buat bayar sekolah? Ya. Karena itu pendidikan mahal yang berharga, itu antri justru. Ya, penuh Pak, setiap hari itu antri gitu, ya. Ya itu awalnya ya. Sekarang saya alih profesi. Jadi dulu orang belum tahu tentang punggung, orang tanya tukang pijat, tukang urut kan. Awal-awal itu ya 2002 itu sejarahnya itu dipelajari ya. Soalnya kalau dipasang ke sejarahnya nanti kita pulangnya malam. Lanjut ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ini anak yang tidak cacat awalnya, tapi pada akhirnya dia cacat. Awalnya cantik subhanallah, ya Allah. Kalau saya dikasih Pak langsung saya ambil tuh, gak pikir lagi saya. Kenapa gak pikir lagi? Ustaz, anak saya gak ada yang cantik Pak, laki semua. Kalau itu langsung saya ambil Pak, ya Allah Bu, kalau ada anak kayak gini langsung saya ambil tuh. Ya, melihat anak perempuan, aduh gemas luar biasa. Ya, dia cacat karena obat kimia. Jadi kalau ibu punya anak kejang dan koma, bapak punya anak kejang dan koma, jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Anak sipi yang bayi tidak cacat, itu rata-rata jadi cacat karena obat kimia di rumah sakit. Pernah nggak ada tetangga anaknya normal, begitu kejang koma masuk rumah sakit, pulang dia cacat? Pernah nggak lihat begitu? Itu 100% Pak. Begitu kejang dan koma masuk rumah sakit, entah seminggu, entah 2 minggu, entah 3 hari, begitu pulang dia cacat, itu 100%. Ya, ini bahaya obat kimia. Ya, makanya nanti kalau ada dokter menjelaskan itu. Ya, jangan sampai kita nanti dimarahin sama dokter kan, oh Ustaz tuh fitnah kan gitu kan. Ada dokter kita nanti yang menjelaskan mungkin ya. Ini pengalaman di lapangan Pak, begitu saya tanya ibu, kenapa ibu dulu anaknya? Enggak cacat, karena saya usia 3 tahun normal kok. Begitu kejang dan koma masuk rumah sakit 1 minggu, pulang cacat dia. Ya, awalnya tidak cacat. Obat kimia dia makin lama makin menyumbat, bukan memperlancar darah, makin melemahkan saraf. Ya, seperti jadi laba-laba tertekan. Dengan obat kimia residunya menekan lagi, residunya nggak bisa diurai tubuh, menekan lagi dia makin kenceng nggak tekanannya. Jaring laba-laba kalau makin tekan kencang, makin kenceng nggak itu tegang nggak talinya jaringnya. Ya, dengan obat kimia anak itu akhirnya jadi cacat. Letter U badannya, meninggalnya letter O. Ya, jadi bukan makin benar dengan obat kimia. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ketemu teman yang anaknya kejang-kejang dan koma, jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Dengan izin Allah bisa dengan ketok punggung. Saya pernah Pak ngatasi di ruang ICU. Ibunya nelpon saya jam 3 pagi Bu. Bayangkan ibu-ibu nelpon jam 3 pagi itu. Panik kan, anaknya berapa hari koma di rumah sakit di ruang ICU. Pagi-pagi itu sama suaminya, saya masuk ke ruang ICU, ya. Dipeluklah sama ayahnya itu anaknya Pak, ya Allah, ayah nggak tahu di sana, saya ketok punggungnya sambil dia peluk anaknya itu. Dengan izin Allah 2 jam kemudian sadar anaknya dan tidak cacat. Cek Bu EEG ke dokter, tetap dicek secara medis kan EEG otaknya kan. Alhamdulillah Ustaz, EEG hasilnya normal. Ya, itu tidak perlu lagi minum obat anti kejang dan tidak perlu lagi mau dibawa ke rumah sakit. Jelas ya? Titiknya yang mana nanti kita berikan titiknya. Diabetes mellitus bukan keturunan. Ada yang bilang keturunan, silakan dibuktikan. Saya punya pasien, dia berkeluarga 7 orang bersaudara. 6 orang adik kakaknya diabetes mellitus, dia sendiri tidak diabetes mellitus.
Kenapa coba? Yang 6 orang adik kakaknya tinggal tetap sama orang tuanya, tinggal tetap satu rumah dengan orang tuanya, pola makan yang sama, dengan pola tidur yang sama, penyakitnya sama nggak kira-kira? Dia tinggal sama pamannya dengan pola makan yang berbeda, keluarga berbeda, penyakitnya beda nggak dengan saudara yang lain? Beda. Jadi bukan keturunan, ternyata pola hidup, pola makan yang menyebabkan penyakitnya sama. Ya, bapak misalkan 10 orang bersaudara, 9 orang tinggal sama orang tua bapak, ibu bapak, makan tidur, diupdate semua kan? Nah, bapak tinggal sama paman di Papua, makan susah, minum susah kan gitu kan? Dia kan tetap usung lapar penyakitnya. Usung lapar, Ustaz. Pura-pura diupdate, belajar susah, ya kan? Jadi lifestyle bukan keturunan, betul setuju nggak? Saya nggak setuju kalau dibilang keturunan, nggak setuju saya. Kalau dibilang keturunan, pasti Nabi Adam penyakitnya paling banyak kan dari Nabi Adam semua kita kan? Nabi Adam diabetes tidak? Tidak, Ustaz. Ya, kiai kita Pak dengan pola hidup yang sama, habaib kita dengan pola hidup yang sama, itu penyakitnya diabetes rata-rata. Silakan Bapak cek, Ibu cek, hampir semua kiai habaib terkenal penyakit diabetes. Ya, ceramah sampai jam 11, habis ceramah kasih nasi kebuli, kasih gulai, kasih sate, makan enak-enak kan begitu. Dijemput pakai mobil, di mobil sudah siap durian montong, musangking, apalagi Pak, ada kelengkeng ya kan, ada anggur, makan lagi. Turun dari mobil dapat berkat kiai Habib buat di rumah, sampai rumah istri sudah tidur, anak sudah tidur, dimakan lagi nggak tuh? Habis itu tidur nggak beliau? Wah, itu yang menyebabkan beliau para kiai, para habaib diabetes, bukan keturunan. Ya, maka waktu bilang sama Habib Muslim, saya bilang Habib Quraisy nanti dirubah. Ya, habaib jangan dikasih makan sesudah ceramah, kasih makan sebelum ceramah. Habis ceramah suruh pulang. Yang dikasih makan itu lebih sehat, ya kan? Sebelum ceramah makan dulu. Kan jadi waktu energi kan? Habis ceramah selesai pulang saja, kasihlah buah buat oleh-oleh kan gitu kan, lebih sehat kan? Nah, itu diterapkan sekarang tuh, alhamdulillah. Ya. Jadi yang menyebabkan diabetes bukan keturunan, ya, gula darah tinggi bukan keturunan darah biru. Begitu ya. Nggak setuju saya dibilang keturunan, kita bisa buktikan kok insya Allah sembuh. Bahkan Dr. Rahman Ibrahim di Makassar dia untuk pasien diabetes tipe 1 yang sudah pasang alatnya beliau cerita itu 120 juta diganti setiap 3 bulan ya Pak, setiap 3 bulan alatnya ganti. Apa fungsi alat itu? Suntik insulin otomatis kalau gulanya naik. Ada itu monitor chipnya, ada di layarnya itu, gulanya naik 400 langsung otomatis alat itu suntik insulin, tes langsung lihat lagi itu monitornya, langsung turun gulanya 150. Ya, makan lagi kan, nanti malam naik lagi gulanya kan, itu langsung gulanya naik, langsung alatnya suntik otomatis insulin itu Pak. Enggak kayak kita kan begitu kan, pasien yang lain itu suntik perutnya kan, mau makan suntik protein gitu kan, enggak, dia langsung otomatis tuh. Harganya berapa alat itu? 120 juta diganti setiap 3 bulan. Gimana gantinya? Enggak ada di Makassar, gantinya di Jepang. Beliau totok pasien itu, subhanallah, dengan izin Allah. Waktu beliau totok, alatnya berbunyi. Apa arti alat berbunyi? Gulanya turun. Dokter stop, alat saya berbunyi. Dia copot alatnya, takut dia hipo, gulanya terlalu rendah, dicopot alatnya. Januari Februari, nah Maret kan corona awal itu kan. Pergi ke Jepang beliau tiap 3 bulan ganti alat kan. Pergi ke Jepang tuh, dia tipe 1, berobatnya ke Jepang, subhanallah. Sampai di Jepang dipasang chipnya tuh, masya Allah. Apa kata dokter Jepang? Subhanallah, gula bukan normal. Tapi dokter Jepang nggak bilang subhanallah ya. Gula apa kan normal? Berobat di mana? Minum obat apa kata dokter Jepang? Subhanallah, dia sangat ingin tahu itu obatnya apa. Ya, dan minum obat otot punggung, ya. Jadi begitu dibilang otot punggung, dokter terheran-heran. Subhanallah, ternyata otot punggung bisa menstabilkan gula. Kenapa dokter ingin tahu? Karena dokternya ternyata diabetes tipe 1 juga.
Bapak berapa kata reuni? Ya, paling itu sekali dia Pak. Jadi subhanallah dengan izin Allah ditotok gulanya stabil. Ya, bisa. Titiknya di mana? Lambung pankreas. Lambung pankreas perbaiki sekitar itu, penebalan sekitar itu diperbaiki. Darah lancar ke pankreas, dia secara alami bisa recovery. Ya, seperti ginjal kan gitu. Gagal ginjal tuh, mengkerut ginjalnya, darah lancar ke ginjal, secara alami ginjal bisa normal kembali. Yang gagal ginjal ya. Ini kan gagal pankreas kan? Secara alami pankreas bisa normal kembali. Ya. Pasien kita yang sudah layu, ya kan begitu kan? Ditotok segar lagi. Bahkan mohon maaf ya kalau bapak-bapak kena diabetes rata-rata impotensi kan? Betul enggak? Kalau diabetes rata-rata impoten, betul enggak? Itu Pak. Otot kejantanan coba. Ya bakalan bisa saya bilang otot kejantanan sampai berasam-asamnya luar biasa. Nggak bisa Pak kalau diabetes dengan otot kejantanan, betul enggak tuh? Ya silakan buktikan, ya. Otot kejantanan di mana? Di selangkangan, katanya di mana? Selangkangan itu. Wah, sampai teriak-teriak, dia tetap aja impoten. Saya bilang, pankreasnya diperbaiki kan itu kan kuncinya kan. Ya kan ada titik kejantanan saya bilang, yang ada darah dilancarkan, organ diperbaiki. Insya Allah dia normal kembali. Maksud saya dari departemen keuangan, begitu awal mulai dia datang, otot normal tuh subhanallah. Oh, Ustaz, kenapa Pak? Si kecil sudah mulai lincah. Aduh, aja juga nih. Bisa. Ya ini apa adanya, pembahasan kita cerita, kita nggak tahu dia masalah apa. Totok itu sudah dapat semua kok insya Allah. Jangan minta-minta sama terapis, Pak. Kejantanan Pak, jangan lupa. Makanya Pak terus. Banyak otot begitu kan, Pak, ketika kejantanan Pak, itu sudah total darah lancar semua jalan normal, itu sederhana, ya. Bahkan dulu almarhumnya cerita ya, yang 60 tahun sudah 6 tahun hubungan suami istri, total normal lagi hubungan suami istrinya. Bahkan 70 tahun dia itu, usia 70 tahun, kaki-kaki itu masih normal. 10 tahun dia hubungan suami istri, 10 tahun dia hubungan suami istri. Karena saya meninggal dunia. Ditotok Pak, minta kawin lagi coba. Belum selesai juga saya. Ditotok minta nikah lagi subhanallah. Ya Allah, ternyata total punggung bisa untuk vitalitas. Ya, fertilitas tadi bisa juga kan buat ibu kan. Ibu bisa ya fertilitas, bapak-bapak vitalitas. Ya, insya Allah dapat dua-duanya. Sudah 12 tahun Ustaz belum punya keturunan, insya Allah bisa. Kita punya pasien itu 12 tahun, insya Allah ya bisa. Syaratnya cuma satu, tidak punya suami. Jelas ya? Lanjut ya. Epilepsi kejang-kejang, nah itu fokusnya di situ. Nah ini fokusnya, di jantungnya lalu lambungnya, jantung, belikat kanan kiri, tengah, lalu tekuk lambungnya. 3 itu utamanya itu, ya. Untuk saya di situ tekuk, jantung, lambung, tekuk, jantung, lambung. Jantung itu tengah, belikat kanan kiri ya, semua di situ, ya. Jantung tensil itu di situ, ya. Lalu lambungnya. Insya Allah Pak berhenti kejang-kejang, ya. Waktu dia serangan kejang-kejang, tekan titik ginjalnya. Nah Bapak kejang-kejang, anak itu kejang-kejang, jangan panik Bu. Tekan titik ginjalnya bersamaan. Insya Allah segera berhenti kejangnya. Habis itu baru cari penyebabnya, ya. Penyebabnya apa? Batuk pilek Ustaz tadi dia, batuk pilek dia demam, gitu kan? Lalu kejang-kejang. Berarti penyebabnya batuk pilek hubungannya kemana tuh? Paru-parunya. Maka total titik paru-parunya, ya agak ke bawah juga. Lalu jantungnya, lalu tekuknya. Paru-paru perbaiki, jantung, tekuk gitu ya. Ada dia diare, buang-buang air, lalu demam, kejang-kejang, ada nggak begitu? Berarti titik apa tuh? Lambungnya, pencernaannya, lambung pencernaan kan ke bawah juga lubang 34 itu, ya perutnya itu perbaiki juga, ya. Baru titik jantungnya, jantung, tekuknya, begitu, ya. Ada datang bulan anak remaja putri, setiap datang bulan kejang-kejang Bu, di mana titiknya? Rahimnya, di mana tuh? Lembar 3 kira-kira rahimnya, lalu titik jantungnya kan gitu kan? Tergantung penyebabnya apa. Ya, jadi kita selesaikan dari sumber masalahnya. Batuk pilek tadi kan paru-paru, ya kan? Batuk pilek demam paru-paru, lalu jantungnya, tekuknya, buang-buang air, diare.
kejang-kejang, baru lambungnya kan gitu. Head datang bulan kejang-kejang berarti rahimnya. Ibu-ibu tanggung bulan kejang-kejang berarti kantongnya. ada kamu tanggung bulan kejang-kejang? Ada ya, tentang bulan kejang-kejang ada, tanggung bulan kejang-kejang pun ada. Ya. Lanjut ya. Gangguan telinga, ya, tinnitus, berdenging, itu secara medis tidak bisa disembuhkan. Silakan Bapak tanya dokter THT. Tinnitus, berdenging itu tidak bisa disembuhkan. Ya, ini pasien saya di pelatihan di Bali, Pak Gelgel, pendeta agama Hindu. Ya, waktu saya tekan titik berikutnya, apa beliau bilang, Ustaz tekan titik itu langsung bersih pendengaran saya. Saya foto buru-buru waktu. Nah, ini titik atau tinnitus. Ya. Kembali yang kedua, sempat kumat, subhanallah. Bisa nggak penyakit yang sudah sembuh kumat? Bisa nggak, Pak? Bisa. Tidak ada sembuh permanen, ya. Tidak ada sembuh permanen. Enak banget sembuh permanen. Tahu sekali sembuh, besok nggak sakit lagi, enak banget. Ya. Kalau tidak jaga pola makannya, tidak jaga lifestyle-nya, kumat lagi bisa tidak? Bisa. Makan lagi sembarangan kan gitu kan, numpuk lagi nggak lemaknya? Sempat Ustaz kumat lagi, kolesterol naik menekan lagi kan, kalau kami totok lagi Ustaz, alhamdulillah sembuh lagi. Nah, artinya apa? Bapak dan ibu harus mengedukasi pasien juga. Pak, sudah saya totok, sudah bagus nih, lemak sudah tipis. Kalau bisa Bapak nanti olahraga gitu kan? Ya, olahraga makan kan bebas tuh, nggak berlebihan kan? Dibakar nggak lemaknya kalau olahraga? Sederhana Bu, ini resep pasien saya. Itu jalan cepat saja 1 jam dia sehat insya Allah. Untuk orang tua ya, kalau masih muda mah jangan jalan cepat saja, lari lah kan gitu kan. Untuk di atas 50, jalan cepat saja 1 jam, insya Allah sehat dia. Tahu-tahu tuh nggak susah. Artinya apa? Dia makan, dibakar lagi ya kan. Bahkan pasien saya, Pak, saya dapat ilmu dari pasien saya, usia 73 tahun, tidak keriput dia. Bagus badannya, buka baju penyumbatan, tidak ada penyumbatan di punggungnya. Apa rahasianya Pak? Saya tanya. Saya lari, subhanallah Pak, saya belum mampu mencapai target beliau. Lari setiap minggu 3 kali, 1 jam, 8 kilo. Usia 70 tahun, 73 tahun, 8 kilo. Bapak coba lari 8 kilo, 1 jam. Jangan lupa di dalam pakai ambulans. Silakan coba Pak. Tapi ada ambulan di belakang ya. Ada ambulan terkapar tengah jalan. 8 kilo Pak, 1 jam itu cepat. Ya. Saya paling 67 kilo Pak. 8 kilo belum mencapai itu. Belum teratur saya larinya hampir tiap hari itu. Ya. Memang belum porsir gitu, masih biasa saja gitu. Ya nggak sampai maksa-maksa gitu. Lari biasa saja. Paling 67 kilo. Beliau standar lari itu Pak. Ternyata larinya betulan. Itu 8 kilo dan itu tetap sehat. Penyakitnya hanya satu, kalau pagi bersih-bersih sebentar. Bersih Pak, paru-paru saja Bapak lari banyak debu, banyak asap begitu di Jakarta kan. Yang masih sedikit di paru-paru saja, yang lain ke organ subhanallah bagus semua. 73 tahun masih sehat semua. Bapak makannya dijaga. Tidak usah, saya makan biasa-biasa saja. Orang Padang makan dia rendang. Yang jelas habis dia makan, lari 8 kilo 1 jam. Kebakar lagi gak lemaknya? Subhanallah, itu ternyata rahasianya dari pasien kita. Kalau kita jangan itu dulu Pak, lari dulu santai 1 jam, baru jalan santai malah, jalan santai 1 jam, baru jalan agak biasa, baru jalan cepat begitu, ya, baru lari santai, bertahap lah. Yang langsung kayak Bapak itu lari 8 kilo langsung jalan 1 jam, ya, kau gitu, ya. Itu ilmu dari pasien kita. Jadi subhanallah, dia jalan cepat saja setiap hari 1 jam, sehat ya. Yang biasa kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dicek dokter, normal semua. Ya, hanya jalan cepat saja 1 jam setiap hari. Subhanallah. Sehat ternyata tidak mahal, betul tak? Sehat itu murah. Jalan cepat 1 jam, bayar nggak? Atau nggak yang lagi? Pak sudah 1 jam jalan cepat, bayar 1 juta, nggak ada yang lagi kan? Ya, itu gratis. Ya, karena yang masih muda-muda lari lah 1 jam, gitu ya. Lanjut ya. Jadi penyakit itu nggak sembuh permanen, penyakit bisa balik lagi. Maka edukasi pasien kita untuk berolahraga. Makan ya sekedarnya saja, tidak berlebihan.
halalan, thayyiban, mubarakan, lezatan, wa gratisan. Itu kuncinya Pak, yang terakhir itu Pak. Wa gratisan itu yang enak tuh ya. Yang enak wa gratisan itu Pak. Ya, ini gangguan bicara, pendengaran juga. Dengan izin Allah bisa normal. Kelihatan nggak kasat mata, cekung lebih hitam? Kasat mata saja. Jadi kalau pasien-pasien parah itu penyumbatannya pun parah, betul nggak? Yang pasien-pasien yang sudah akut, penyumbatannya pun akut, mudah kita deteksi, betul nggak? Ya. Jadi Bapak kalau dapat pasien parah itu justru lebih mudah kita menemukan titiknya. Ya. Jadi kalau pasien parah kita bergembira, bukan? Kita lebih mudah menemukan titik penyumbatannya. Dipahami ya Ibu Bapak ya? Yang tidak bisa bicara, rata-rata nih Bapak di sini, yang cekung dia. Ya. Batu ginjal, ada yang tanya batu ginjal tadi ya? Bisa nggak batu ginjal? Subhanallah, dengan izin Allah bisa. Ya. Bapak langsung sekitar ginjalnya. Ya. Kelihatan ya? Tekan, getarkan, tekan, getarkan. Berapa kali? Ada yang satu kali langsung pasien saya. Selasa sore ditotok, Rabu pagi diabetes, keluar batu ginjalnya. Minggu berikutnya, totok lagi hari Selasa sore, Rabu pagi diabetes, keluar lagi batu ginjalnya. Ya, satu kali. Ada yang 3 kali, ada yang 3 kali. Ya, tergantung lah, kita nggak bisa pastikan. Ya, dengan izin Allah bisa. Begitu saja bilang ke pasien kita. Berapa kali Pak? Tidak tahu. Saya nggak bisa jamin gitu kan. Tapi dengan izin Allah, insya Allah bisa. Yang besar bisa nggak? Nah, bisa, tapi ada resiko. Resikonya apa kalau agak besar? Pasiennya kesakitan, betul nggak? Kesakitan Pak, itu yang nonton pun stres. Ya, sekitar 1,3 kalau nggak salah. Maaf, ada kesalahan mungkin di situ. Ya, jelas batunya besar lah, jelas besar. 1 jam sudah usah saya tonton pasien saya ini sedang nangis-nangis kesakitan. Pasiennya sedang nangis-nangis kesakitan. WA lagi ke saya, titiknya yang mana Ustaz? Yang nonton stres ya kira-kira? Tekan lagi dengan 2 jempol, putar ginjal. Getarkan lagi, dorong lagi ke bawah. Ya kan? Tekan lagi dengan 2 jempol, getarkan lagi, dorong lagi ke bawah terus sampai 3 jam kira-kira. Bapak bayangkan nonton pasien sudah teriak-teriak nangis-nangis kesakitan. Bapak nangis-nangis gak kira-kira? Aduh, pasien nangis-nangis juga kita Pak. Ya kan, stres juga kita kan. Udah bawa UGD saja kan gitu kan, bawa ICU saja cepat operasi kan gitu kan. Ya. Tapi karena di kampung jauh dari rumah sakit tetap dia tonton terus sampai selesai. Subhanallah. Ternyata batunya besar, ya kan? Luar biasa. Batu ginjal besar lahir normal tanpa sesar. Bisa subhanallah Ibu ya. Jadi subhanallah bisa dengan tetap umum. Ya. Tapi penuh resiko. Kita tidak mungkin sanggup. Kalau saya tidak sanggup Pak terus terang, karena nggak tega lihat pasien. Kita kan paling nggak tega lihat orang itu Pak. Orang kesakitan kita nggak tega. Ya. Apalagi anak sendiri, Bapak dulu udah paling nggak kuat kita kan, betul nggak saudara sendiri ya? Kita nggak kuat. Hernia, tadi ada yang hernia, nah ini titiknya tuh. Ya, jangan disentuh hernianya itu di bawah dihajarnya. Bukan urut main hajar aja itu kan. Habis itu turun lagi dia bingung. Mau dihajar lagi, turun lagi kan gitu. Ya masih nyumbat sampai berapa kali pun tetap turun. Coba tonton itu, naik sendiri secara alami, tidak perlu didorong-dorong dari bawah gitu. Ya, kita sudah buktikan kok. Tidak perlu dihajar-hajar angry bird-nya itu. Yang marah dia bahaya. Ya cukup di atas panggulnya saja di topok situ, dia lancar, otomatis ototnya bekerja normal kembali, balik secara alami tanpa operasi, itu kan alami tanpa operasi. Bahkan ada pasien kita posakannya di atas dua-duanya, kantongnya kosong, otot pungungnya lancar, turun sendiri dia secara alami, nggak perlu operasi. Ada lagi satu di atas, satu di bawah, ada juga. Ya. Pas pelatihan kita totok 30 menit, anak kecil 4,5 tahun, si Umer namanya, dia izin ke abinya, bibi aku pengen ke toilet dia ke belakang lari. Jadi bijinya satu di atas, mana satu di bawah. Begitu dia pipis di toilet ternyata turun. Subhanallah, keluar toilet tersenyum sumringah dia, bibi kenapa nak? Basuhmu sudah 2. Bisa tanpa operasi, kata abinya nggak tega, akhirnya kalau umur dioperasi kan begitu ya.
Setelah tetap punggung dengan izin Allah bisa dia turun, ya. Yang turun bisa naik, yang naik bisa. Otak punggung itu luar biasa subhanallah, ya. Dengan izin Allah teratasi. Yang kendar bisa kencang, yang kencang bisa. Itu kebesaran Allah. Sunatullah darah lancar, maka kita normal, kita sehat betul. Darah lancar, sunatullahnya kita sehat, gitu ya. Lanjut. Hidrosefalus, nggak bisa hidrosefalus tuh harus dioperasi pasang selang dibawa ke lambung, kan gitu kan? Bapak ibu kemanapun pergi pasti solusinya hanya dioperasi, betul tak? Hidrosefalus nggak bisa, harus hanya itu pasang selang, ya. Ternyata kita tutup punggungnya, subhanallah, muncul bintik-bintik hitam seperti luka gores yang mengering itu proses detoksifikasi dari pori-pori kulit bayi itu. Ya, bayi usia 4 bulan, kepalanya seperti usia 7 bulan, ya. Sekarang ini kan kamania namanya, Pak pasien saya sendiri dengan izin Allah normal di kepalanya, usia 2 tahun normal, ya. Otot di punggungnya keluar itu titik-titik hitam, proses detoksifikasi, ya. Habis itu normal kepalanya, ini titiknya. Bahu oblikat kanan kiri, lalu tengah, lalu tengkuknya ditambahkan, ya. Tengkuk, bahu oblikat kanan kiri, utamanya ini, utama yang di tengah ini, ya. Ini sangat cekung, sangat dalam, ya. Coba perhatikan anak-anak hidrosefalus, tekan di tengah itu, di bawah tengkuk ini sangat cekung, sangat dalam. Begitu lancar darahnya, cairannya turun sendiri, subhanallah. Nggak boleh operasi ternyata. Dari malam dia datang. Bapak tahu dari mana? Lihat YouTube Ustaz. Lihat YouTube saya ada yang hidrosefalus, dia datang bawa anaknya usia 7 bulan. Buta, ada lihat. Ya, kata tetangganya, anak bapak buta itu. Hidrosefalus menekan salah mata kan? Buta dia. Ya. Kalau 1 kali itu besoknya kempes. Dari mana keluar cairan Pak? Saya nggak tahu juga waktu itu kan. Subhanallah, ternyata keluar dari dia waktu dia gumoh tuh apa tuh? Muntah, ya. Keluar cairan di situ. Dari hidungnya pun keluar cairan, ya. Kalau dari mana lagi? Pupnya. Dia buang air besar pun banyak lendir-lendir itu cairannya sudah mengental di otaknya, turun juga dari lambung, turun ke lambung kan? Ya, kebuang dari pupnya kan? Ya, turun juga. Lalu yang keempat, air liurnya pekat. Ya. Ternyata tubuh dia lebih cerdas dibanding dokter. Dokter hanya 1 cara, pasang selang. Ternyata tubuhnya banyak 4 cara. Dari hidungnya, dari mulutnya, dari pupnya, lalu dari air liurnya. Subhanallah, 4 cara dia punya cara itu. Tubuh dia cerdas, lebih cerdas dari dokter manapun di muka bumi ini. Subhanallah. Ya, ini Pak. Ya, secara teori sederhana, tapi mematahkan logika dokter yang susah tadi. Gak bisa tuh harus pasang selang, kan begitu. Ya, ternyata dengan izin Allah tidak perlu pasang selang. Jantung, ini titik jantung. Ini yang vital yang harus kita lakukan, yang harus Bapak Ibu tahu. Itu titik jantung mau dipasang lagi tidak jadi, mau di bypass insya Allah tidak jadi. Ya, jantungnya bocor bisa normal lagi, jantungnya lemah bisa kuat lagi, jantungnya bengkak bisa normal lagi insya Allah. Ya, itu titik jantung. Kalau serangan jantung, totok, tengkuk lalu berikatnya, bukan tekan dadanya. Silakan dibuktikan. Kita sudah membuktikan tengkuknya lalu berikatnya, bukan tekan dada. Kalau dokter tekan apanya? Tekan dadanya. Silakan mau diuji coba. Insya Allah, ya kan perlu riset. Teori kan perlu pembuktian kan gitu kan. Silakan dibuktikan lah. Kita sudah membuktikan banyak Pak. Pasien kita 100% dengan izin Allah tidak jadi di bypass, tidak jadi pasang ring, kan gitu ya, terbukti, ya. Tapi jangan bilang-bilang dokter jantung, nanti Bapak bilang orang gila. Pengobatan macam apa itu? Jantung tuh di sini, di depan. Kenapa tetap di belakang? Mikir, kata calon-calon gitu kan? Ya. Tapi kita membuktikan. Maka ada dokter muslim di sini, saya kan dokter riset. Kita tidak anti medis, Pak, tidak anti medis. Ya, ini kan teori kan begitu. Dia silakan dibuktikan, kita juga mau kok kalau dibuktikan gitu. Ya, teori kan harus pembuktian. Kita siapa insya Allah. Ya, lalu ada beberapa dokter ya di Pekanbaru, dokter Fitri kalau nggak salah mempada saya dokter punggung, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di Makassar nih perhatian insya Allah ada mau meriset ya dokter punggung, kita siap insya Allah. Ya. Bahwa dengan izin Allah tidak perlu pasang ring, tidak perlu di bypass. Ya, dan bukan tekan dada, tapi tetap belikat sebelah kiri.
Jantung macam apa ya? Jantung bocor ditotok alhamdulillah. Ya, saya menyampaikan jantungnya bengkak, jantungnya bocor, fungsi tinggal 20%, ya. Lalu banyak penyebabnya harus di bypass. Lengkap penyakit jantung dia, Pak. Ya, ditotok rutin subhanallah dengan izin Allah. Bekalnya sudah tidak ada lagi, fungsinya dari 20% meningkat menjadi 50%, ya. Lalu tadi penyumbatan yang tidak ada dari di bypass, lalu yang sedikit ada bocornya tinggal sedikit lagi. Tetap diukur di lab secara medis. Kita dari medis yang kita anti obat kimianya, ya. Kita dari medis ya, silakan dicek medis jantungnya, ya. Jadi tentunya itu. Kita punya pasien yang dokter Pak, spesialis yang ada di YouTube itu, beliau sakit jantung. Dokter sakit juga Pak, ya. Sakit jantungnya genetik, namanya ARVD, Metabolic Right Ventricular Dysplasia. Kira-kira artinya fungsi jantungnya yang di sebelah kanan itu tinggal 30%. Maka diprediksi dokter usianya tinggal 3 tahun lagi coba. 2016 divonis dokter jantung usianya tinggal 3 tahun lagi. Ini yang divonis ini dokter spesialis di RSCM. Divonis dokter jantung coba, dokter divonis dokter. Beliau sakit jantung agak berbeda katanya, sering berdebar gitu kan sebab naik tangga bentar saja langsung sesak dada dan sakit. Ternyata ayah beliau usia 50-an tahun meninggal serangan jantung. Begitu cari dokter yang paling bagus kata beliau, dapatlah di rumah sakit harapan kita tuh dokter yang paling bagus, dokter ahli jantung lulusan Jerman cum laude. Ketemu beliau, kita harus MRI kardio kan gitu kan, untuk melihat semua secara detail. Ternyata ini penyakit jantung langka, namanya ARVD tadi. Bisa nggak dok disembuhkan? Nggak bisa, genetik nggak bisa disembuhkan. Operasi dok, nggak ada jaminan. Olahraga apa dok biar saya sehat lagi? Nggak ada. Makanan dok yang bisa dipantang? Nggak ada. Jadi bagaimana dok? 3 tahun lagi mati. Itu vonis dokter Pak, dokter ahli jantung cum laude lulusan Jerman. Nama penyakit jantungnya tadi jenisnya apa? ARVD, ya, genetik dan langka. Kecuali ibu dokter mau jadi bahan riset kami, subhanallah, mau jadi bahan riset. Dan dokter ini, spesialis ini paling anti pengobatan alternatif. Sebelum ketemu saya dia bilang apa? Saya dokter dan paling anti pengobatan alternatif. Tapi saya berobat ke dokter ahli Pak, kumpulan lulusan Jerman, dan nyerah menghadapi penyakit saya. Maka dia bilang sekarang dunia kedokteran sudah nyerah, maka saya harus cari dunia lain. Alhamdulillah. Mulai WA saya suaminya, bisa nggak Ustaz? Apa penyakit jantungnya? ARVD. Macam apa itu penyakit jantung? ARVD kan gitu. Kita nggak tahu, betul nggak? Bu, kita tahu penyakit jantung macam apa. Datang saja lah saya bilang. Datanglah beliau itu. Saya tekan dekat kirinya karena ibu-ibu kan pakai baju beliau. Saya tekan pelan-pelan, dekatkan lagi. Itu ternyata sangat tebal di dekat kirinya, sangat tebal dan sangat keras di dekat kirinya. Jadi ternyata genetik itu sejak lahir sudah ada penyumbatan di dekat sebelah kiri. Itu rumus kita. Ya, berarti yang jantung genetik ya dekat kirinya berbeda dengan orang yang tidak punya penyakit jantung kan gitu kan? Ya, dia lebih keras. Tekan, tekan, 3 hari 3 malam Ustaz. Habis totok sama Ustaz saya demam coba. Ya, kalau kita ceritanya gitu Bu. Kalau orang jarang olahraga, 10 tahun tidak main sepak bola, kalau main sepak bola, besok bangun tidur badannya enteng atau remuk? Sama macam itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton pasien, besok dia demam 3 hari 3 malam, itu bukan berita buruk, itu justru berita gembira. Ya, itu proses kan? Ya, proses tuh darahnya mulai lancar kan begitu kan? Ya jelas ya. Tapi habis itu napasnya lega, berdebarnya hilang. Yang berdebarnya hilang Pak. Ya. Kecuali tukang kredit datang berdebar juga masih ada. Itu masih berdebar lah itu ya, manusiawi itu ya. Kredit datang lagi nih, berdebar dia kan. Ya, dengan izin Allah, ini nyambung nggak dengan cerita kita tadi bahwa dengan izin Allah tukang punggung bisa menyumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Di ual-ual saja Yahudi selesai.
Itu di bidang kesehatan apa kita yakin. Tapi di bidang politik kan kita belum ada view-nya, belum ada nih kelihatan, belum ada kelihatan dari mana kita bisa capai kejayaan umat Islam kan belum ada. Kalau di bidang kesehatan kita yakin lah, Bismillah dengan izin Allah, ya semua kita bisa tutup punggung. Binasa Yahudi, luluh lantak mereka, ya definisi mereka di bidang medis selesai. Silam hospital nanti tutup semua itu insya Allah. Ya, Premier Hospital ada di Makassar. Nah, buat dia tutup, ya. Silam Hospital belum ada di sini, ya? Ada. Silam ada. Masya Allah. Itu Ciputra ya. Ciputra atau Lipo Group itu. Lipo Group belum masalah ya. Ya itu ya insya Allah ya. Bismillah. Yang akan ke depan tutup itu insya Allah. Yakin saya insya Allah ya. Lanjut ya. Jantung bawaan sejak lahir. Ini tebal di pihak kirinya. Saya tekan, nggak balik ya. Ini sudah bocor sejak lahir. Jantung bocor sejak lahir Pak, bisa normal lagi. Bahkan saudara kita yang masa di Kalimantan Selatan Batu Licin itu masuk koran ya. Koran masuk koran. Dia tahu orang anak kecil yang jantungnya bocor, tapi di sana Allah sembuh. Dicek sama dokter jantung normal. Apa dokter jantung bilang? Baru kali ini sebelum saya dari jadi dokter jantung, anak jantung bocor sembuh tanpa operasi. Itu kan dokter jantung. Ya, baru kali ini menurut saya, ya anak jantung bocor tanpa operasi bisa sembuh. Itu yang bilang dokter jantung. Koran Banjar ya, koran Banjar. Masuk ke di koran itu. Ya subhanallah. Titiknya di mana? Ya belikan kiri tadi kan? Ya, belikan kiri. Kita lanjut. Ini penyumbatan dikategorisasi total 3 kali bersih, tinggal 1,20% saja. Awalnya 80% dan 60% kan? Kan itu belikat yang tebal itu ibu bapak getarkan tiap hari 3 kali saja, bersih tinggal 1,20%. Kita jadi pasang ring. Pasang ring 1 lumayan Pak. Berapa tadi 1 ring? 85 juta. Kalau ini 2 ring berapa 2 ring? 170 juta. Dapat nggak Avanza? Dapat. Anak muda Garuda di dadaku, bapak Avanza di dadaku. Enggak kalau sama anak muda rupanya kan. Ya. Jadi dengan izin Allah sudah jadi bypass, sudah jadi pasang. Jelas titiknya tadi ya. Ini titik jantung ibu bapak tadi saya ulang ya. Titiknya fokus di sini saja setiap hari itu. Kalau di bypass harus pasang ring setiap hari. Bahkan 3 kali sehari boleh. Bekam di situ kan. Setiap 2 minggu dia bekam dia. Potong lagi setiap hari 3 kali. 2 minggu bekam lagi. Bersih insya Allah. Titiknya jelas ya, titik jantung. Mau bypass jantung, mau pasang ring jantung, mau lemah jantung, mau pegang jantung, mau bocor jantung tadi kan, ya. Nggak perlu pasang alat bantu jantung yang lemah jantungnya, nggak perlu ganti klep yang bocor jantungnya, ya. Cukup dia total di bagian kiri lalu digabung dengan apa tadi? Bekam. Subhanallah, ya. Jangan digabung dengan yang lain. Pasti masih bisa, bekam masih bisa, ya. Ibu keguguran, kita putih kuret, ya. Ya apa itu Ustaz? Dia totok sama suaminya, ya. Tanggung jawab suaminya itu. Totok Pak, ya. Keguguran totok, keluar darah kotor, agak pucat dia kan. Kasih sari kurma, ini minum sari kurma, Bu minum sari kurma, Bunda minum sari kurma, kotor lagi, ya. Keluar darah kotor, pucat dia kan. Kasih dia jus apel, ini Bunda minum jus apel. Kan itu kan, darah keluar kan, pucat kan. Ya, kalau lagi bocor lagi ada apa keluar kasih madu, nih Bunda madu, jangan dimadu. Setuju Ibu ya? Nah, total terus Pak. Bersih itu cek ke dokter spesialis kandungan, silakan cek Pak. Bersih nggak perlu dikuret. Ya. Fokusnya di mana? Yang luar 3 sampai pangkunya, ginjal ke bawah saja lah itu bersihkan semua di situ rahim kan. Terus keluar lagi bersih, tidak perlu digoreng. Ya, bahkan yang hamil pun yang sudah bahkan 1 bulan hamil pun dia sudah keluar flek mau keguguran, nggak perlu minum obat penguat, tidak perlu minum obat penguat. Ya, saya punya pasien Pak, dia keguguran itu dia minum obat penguat oleh dokternya, itu bayinya cacat. Saya tidak tahu karena efek obat ini obat penguat rahim atau bukan, ya. Tapi kemungkinan besar dari obat penguat rahim itu. Ya, kalau mau keguguran usia 1 bulan tadi, ya, itu total punggungnya ternyata rahimnya bisa kuat, tidak jadi keguguran insya Allah. Ya,
Jadi totok punggung ibu bisa sebagai penguat rahim, bisa, insya Allah. Ya, nggak perlu minum penguat rahim ya, insya Allah ya. Jadi ibu nggak usah minum penguat rahim itu. Ya, totok punggung apa itu titiknya L3 kira-kira ya, rahim kan? Ya, 3 ke bawah saja lebih gampang. Atau proses kelahiran susah. Apa proses kelahiran susah misalkan? Sungsang bayinya kan, pernah nggak bayi sungsang tuh? Totoku insya Allah. Kalau sudah USG, istri bapak 8 bulan kandungan itu, ya USG hasilnya bayinya sungsang. Kalau bisa setiap hari pakai totok. Pelan-pelan darahnya lancar, elastis nanti ototnya, salinnya mudah dan bayinya kembali ke posisinya. Subhanallah. Nggak perlu disesat, alami tanpa operasi. Ya, yang 10 bulan belum lahir juga totok pak. Nggak kontraksi kan sudah lewat kan? Ditotok itu dia kontraksi dan dengan izin Allah cepat segera lahir. Subhanallah. Yang cerita bidan itu bukan saya, pelatihan di Blitar itu pak, bidan sebagian besar 24 orang bidan 10 bulan besar, sudah nggak bisa dia lahir, saya totok langsung kontraksi lahir. Udah pecah ketuban, baru pembukaan 1, udah 2 jam pembukaan 1 terus kan, khawatir kering nanti kan, malah bisa kan, totok buru-buru langsung pembukaan 2, pembukaan 3, nggak sampai 5 jam, nggak sampai 4 jam lahir dia. Jadi papa kalau istri proses melahirkan, kalau bisa dibantu dengan totok. Lagi proses melahirkan dibantu dengan totok. Ya, darah lancar, kira-kira ototnya elastis tidak? Kalau otot elastis, kira-kira lahirnya mudah tidak? Nah itu rumusnya. Ya, tiap hari itu lebih bagus. Yang terbelit ari-ari itu, pernah nggak terbelit ari-ari yang itu sesar? Ditotok pak, subhanallah, lepas pelitan ari-arinya itu, subhanallah. Kalau terbelit hutang bisa nggak Ustaz? Bisa. Totok bayar hutang, totok bayar hutang. Ya, bisa juga ternyata terbelit hutang. Ya, subhanallah. Buatnya terbelit ari-ari, terbelit hutang pun bisa. Insya Allah ya. Langsung ya terus ya. Buta, kanker batang otak, di mana bikin datanya? Di punggung. Normal nggak punggungnya, miring nggak punggungnya, ya. Maka pada bagian yang miring ekstrim itulah titik utamanya, ya. Buta pak, saya totok setiap hari saya totok. Sudah tidak berdaya, tantenya nangis ngeliatnya, omnya nangis. Kalau dia nangis aja tuh terkapar tidak berdaya kan, ya. Diajak ngobrol nggak nyambung, tanya kemana, jawabnya kemana. Kanker batang otak, mengganggu fungsi otaknya dan menekan saraf mata, buta dia. Ya, sebulan kemudian dengan izin Allah bisa melihat kembali. Ya, sudah bisa berenang, naik sepeda. Ya, walaupun qadarullah hanya meninggal dalam kondisi justru tidak sakit. Beliau turun dari mobil, beliau pikir sudah sampai, ternyata itu trotoar kan tinggi itu, langsung bluk gitu pak, langsung kena jatuh dia, telapak kakinya kan belum menekan tulang belakang kan, langsung sesak. Meninggalnya gara-gara itu. Ya kita kalau lompat kita siap nggak ada masalah 1 meter kan, tapi setengah meter saja bapak nggak siap, kaget begitu, masalah nggak kira-kira? Macam itu awalnya. Dipanggil saya datang ke rumahnya di jam 9 malam kan, sudah susah sekali dia, nggak ketolong pak, subuh meninggal. Tapi sudah sempat dia sehat, berenang, sudah naik sepeda, ya. Meninggalnya qadarullah karena hal yang lain, ya. Itulah umur ya, kita tidak bisa prediksi. Kanker payudara di mana titiknya? Ya di pelikatnya. Kalau payudara kiri, pelikat kiri. Payudara kanan, pelikat kanan. Ya, cari di sekitar itu bagian yang paling cekung, paling gerejel, paling sakit dia rasa. Paling cekung, paling gerejel, paling sakit pasien rasa. Itu titik penyumbatannya. Ya, titik penyumbatan yang sudah menekan saraf, menekan pembuluh darah. Maka darah tak lancar, otomatis oksigen tidak terpenuhi. Kurang oksigen pada itu, maka muncullah masa, muncullah benjolan di situ. Itu rumusnya kan, darah tidak lancar ke payudara, otomatis oksigen tidak terpenuhi, karena darah kan bawa oksigen kan, maka otomatis di situ muncul massa. Darahnya lancar, otomatis tadi sel-sel itu melawan sel kanker tadi dan oksigen terpenuhi, pelan-pelan massa itu mengecil. Darah lancar kuncinya kan, ya. Maka bapak ibu yang ada kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks dan sebagainya, sudah perlu dioperasi, alami tanpa operasi, ya. Buta tunanetra. Pelatihan terakhir sebelumnya di Pekanbaru itu 20 tunanetra.
Semuanya saya suruh buka baju, tunanetra apa semua? Ya, saya suruh buka baju kecuali yang wanita lah ya. Buka baju pak semua, subhanallah. Ya, saya foto punggung mereka semua dan saya totok semuanya. 20 orang juga. Saya bilang sekarang pelatihan sudah selesai, sekarang saya pengen dapat ilmu dari kalian. Ya, itu rata-rata yang punya masalah mata, dia punya masalah lambung, terutama masalah lambung. Jadi yang pakai kacamata, ya, maaf yang di sini pakai kacamata, pertama lambungnya harus diperbaiki dulu, ya, lambungnya ya, ini lambung. Yang kedua jantung, lalu belikat kanan kiri, ya, belikat kanan kiri, itu yang kedua. Rata-rata belikat kanan kirinya itu sangat keras. Penyumbatannya itu rata-rata seperti bola karet yang nggak bisa kita tekan, nggak bisa kita urai. Penyumbatannya sangat kenyal. Itu Pak, tunanetra itu rata-rata penyumbatannya sangat kenyal seperti bola karet. Tadi kan ditekan berhenti tuh, tekuk kan? Ini ditekan lari, nggak bisa berhenti macam tadi kita tekan berbekas, nggak bisa. Ini kayak bola karet sih Pak. Jadi, makanya aku dulu Pak, oh saya makannya mie instan, aja. Makanya aku dulu, makanya bakso, dulu kan bakso pakai formalin borak segitu kan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli bakso tanya atau tidak kita tahu lah itu tanpa pengawetnya. Rata-rata penyumbatannya seperti bola karet yang keras kita urai. Bisa, cuma insya Allah dia lebih lama butuh waktu. Bisa Pak, insya Allah bisa, masih bisa. Saya punya bukti itu yang di Purwakarta pasal saya kayak bola karet. Tapi setiap hari sama ibu dan bapaknya ditotok Pak. Sekarang sudah lembek, sudah bisa diurai dan sudah bisa melihat cahaya. Buta sudah bisa melihat, ya. Jadi walaupun tadi penyumbatannya keras, dia bisa, cuma dengan izin Allah butuh waktu lebih lama. Sama tuh orang buta. Mereka khawatir begitu ada penolong di sana, mereka nggak ada pasien. Karena sebagian besar mereka dulunya tukang pijit, ya. Akhirnya kita ajarkan, senang mereka diajarkan foto punggung. Saking semangat tuh Pak, jam 6 sudah pada datang. Latihan jam 8, saya bilang ini nggak pada lihat jam kali ya. Orang buta, waduh rame Pak, jam 6 juga rame. Naik oleh masuk rebutan, tabrakan ada yang jatuh, berantem Pak, buta lu ya. Masa buta. Ya, tapi jadi seru juga ya, kita jadi paling bahagia lah di situ. Alhamdulillah kita bisa melihat gitu ya, bersyukur kita kan, ya. Dengan izin Allah kemarin mereka pengen ikut TNT, tapi kita belum mampu mengajarkan secara satu-satu kan, harus satu-satu, ya. Karena kita itu sedang tiklat mengajarkan satu-satu. Mereka khawatir dengan potong punggung, mereka nggak ada pasien kalau pijat, ya. Karena bisa dipijat, udah ditotok, nggak mau dipijat lagi. Ya, kita rata-rata pasien kita ya. Lambung, nah sekitar lambung. Jadi ada yang nyari lambungnya dan sebagainya, GERD atau apa itu ya, MAH dan sebagainya, ya, gastritis dan sebagainya. Nah, total di situ, ya. Ternyata total punggung lebih hebat dari painkiller sekalipun. Jadi yang nyari lambung yang ditotok, misalnya langsung hilang nyerinya, insya Allah, ya. Total punggung lebih hebat dari painkiller, lebih hebat dari morfin. Kenapa? Karena waktu ditotok itu munculnya justru hormon endokrin yang lebih hebat dari morfin. Ditotok pasien kita itu yang muncul hormon endokrin yang lebih hebat dari morfin. Subhanallah, ya. Nyerinya langsung hilang. Yang kanker pun dari sini tuh kanker tuh panas sakit, ditotok tidur dia. Ya. Ini total punggung bisa sebagai penghilang nyeri, ya. Nyeri lambung kan? Total di situ. Jelas ya? Leukemia. Nah, ini penyakit kanker darah. Ya, biasa kalau capek keluar darah dari badan hidungnya, ya. Cekung nggak? Normal nggak punggungnya? Ya, tidak normal kan? Ya. Nah, maka di situ ditotok. Limpanya, lambungnya, livernya, 3 itulah, ya. Terutama liver dan limpanya itu diperbaiki, ya. Nggak lancar darahnya, otomatis yang nggak lancar liver limpanya, otomatis nggak berfungsi dia kan? Ya, kita tempat dia lancar, berfungsi lagi liver limpanya, otomatis darahnya pun normal kembali begitu, ya. Nggak lagi pendarahan. Ini sedang ada pasien dari Kalimantan,
itu gampang pecah pembuluh darahnya. Jadi pecah di kepala itu pembuluh darah, pendarahan di sini, pecah di sini Pak, dan itu pecah juga. Ya, saya lupa itu nama penyakitnya, tapi yang jelas setiap saat dia transfusi, Kemarin saya ke Batam, dia telepon, Ustaz saya mau ke RSCM, mampir Bu, saya bilang ke klinik kita. Ambil lagi ngatur waktu, karena kan dari Batam harus divaksin segala macam kan ngatur anaknya penerbangan kan dia juga perlu divaksin. Saya vaksin dulu Ustaz, nanti kalau ibu sudah di Jakarta, telepon saya cek punggung anak ibu, dia kirim foto punggungnya. Belum saya tampilkan, itu punggungnya mirip-mirip dengan ini, mirip-mirip dengan leukemia. Itu sangat cekung di titik livernya, mati di situ darah ke livernya, tidak jalan ternyata. Nah dikirim fotonya Pak, saya belum tampilkan ya. Baru kemarin saya dari katakan, belum lama itu ada kirim foto itu, subhanallah. Ini bisa, saya bilang, bisa saya bilang ya, itu livernya tidak berfungsi itu, karena ketekan penyumbatan menekan saraf dan pembuluh darah kan sangat cekung, sangat dalam di titik sebelah kanannya itu ya, jelas ya. Pasien yang berbeda, miring nggak itu titiknya itu, punggungnya ya, miring dia, dan situ penyumbatannya, intinya di situ ya. Jadi leukemia, yaitu Pak, livernya lambungnya di situ, udah diperbaiki semua di situ, normal insya Allah. Ya, kita sudah punya pasien, ini pasien kita juga, Asna namanya. Biasa kalau capek keluar darah dari badan hidungnya, sekarang dia lari-lari datang ke klinik saya, lompat-lompat, tidak lagi keluar darah dari hidung dan mulutnya. Udah sekolah seperti yang lainnya itu tidak bisa Pak, seminggu masuk rumah sakit, seminggu keluar, minggu depan masuk rumah sakit lagi. Nggak pernah berhenti masuk rumah sakit, sekarang dengan izin malam tidak pernah masuk rumah sakit lagi. Jelas ya? Titiknya jelas ya? Ini leukemia juga. Layu nggak dia nampaknya Pak? Lebih tua nggak dari usianya? Usianya 40 kira-kira itu. Wajahnya di foto pertama sama dengan wajah 70. Sama nggak kira-kira? 60 lah kira-kira begitu. Sama nggak dengan wajah 60 tahun? Sel-sel tubuhnya lebih tua dibanding usianya. Ya. Kenapa kita sakit? Karena sel yang regenerasi lebih sedikit dibanding sel kita yang mati, betul nggak? Kita nambah lebih tua. Regenerasi sel sangat lambat. Kenapa? Karena banyak penyumbatan. Ya. Ditangkap seminggu 2 kali Pak, sebulan kemudian ya foto yang kedua kira-kira itu nampak lebih mudah nggak dia? Sama nggak paling tidak? Paling modal lagi itu ya. Sama nggak kira-kira dengan usianya Pak? Kesimpulannya apa? Toto punggung regenerasi sel lebih cepat. Kata Dr. Ahmad Ibrahim, tidak perlu stem cell, itu maksud saya. Tidak perlu stem cell ya. Otok lagi Pak, nampak lebih mudah gak kayak mahasiswa itu? Apa? Kayak mahasiswa. Otok lagi Pak, kayak anak SMA. Otok lagi, anak SMP. Otok lagi jadi bayi. Anak TK, lincah lagi dia kan? Ya. Jadi kesimpulannya Pak, kamu punya istri yang nampak lebih tua, otok lagi apa? Dan ingat, uang belanja jangan dipotong. Uang belanja dipotong tua lagi ya, malah gitu. Nah, itu caranya Pak. Betul terjadi Pak, subhanallah. Silakan Bapak Ibu cek sel tubuhnya. Ya, sebelum ditotok silakan sel tubuh kita dicek secara ilmiah. Kan mau bukti kan? Lalu dicek itu ada tanggal libatan dia cek. Ternyata waktu dicek pertama sebelum ditotok sel tubuhnya 5 tahun lebih tua dibanding usianya. Total rutin 2 bulan kemudian dicek sel tubuhnya, Masya Allah 20 tahun lebih muda dibanding usianya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya istri yang tadi nampak tua di total rutin setiap hari insya Allah ya. Dengan izin Allah nampak lebih muda, jangan cari yang muda. Sudah Ibu. Allah Akbar Ibu. Bapak nggak setuju? Setuju Pak? Sama ya? Insya Allah Ustaz. Tergantung kondisi lah gitu. Tetap dulu Pak ya. Insya Allah darah lancar, istri kita lebih segar gitu ya, lebih sehat ya Ustaz ya. Sekarang sudah normal ya, sehat naik Pak. Paru-paru titik corona selesai masalah corona, udahlah nggak usah itu macam-macam lah. Bagi kita corona sudah selesai Pak, yang belum selesai karena vaksinnya belum habis.
Dibuat lagi PPKM level 2, besok naik level 4, besok turun level 2, mau kemana kita di bawah? Karena vaksinnya belum habis, muncul lagi PPKM, muncul lagi Omikron, muncul lagi apalagi nanti Delta, muncul lagi virus baru itu secara alami dia lebih lemah, betul nggak? Kan yang bilang ahli virus, Pak, secara alami itu dia akan melemah. Tidak ada pandemi selesai dengan vaksin, kata beliau, pandemi selesai dengan sendirinya, betul nggak? Kan selesai masalah virus corona, tapi karena vaksinnya belum habis, sudah impor 200 juta, ya Bapak dikejar-kejar sampai naik ke atas genteng pun dikejar. Ya kan? Di Bukit pun disamperin sama PIN naik motor trail, Pak. Bayangkan PIN ngejar itu orang mau divaksin pakai motor trail, kurang kerjaan. Ya, jangan divideokan, Pak. Terus saya kena. Bagi kita sudah selesai masalah corona, Pak. Selesai masalah yang waktu tiap hari ke waktu itu ya, yang izin Allah selesai. Nggak perlu ventilator, nggak perlu oksigen, sama nggak perlu alat bantu untuk mereka. Bahkan yang paling parah, Pak, saturasi di bawah 50, sudah mau mati dia. Ditonton 4 jam 12 malam mati saya bilang kan. Ditonton 4 jam, Pak. Itu keluar itu slab lendirnya, pakai kain sarung dia pada itu. Penuh satu kan sarung itu slabnya. Tonton lagi Ustaz keluar slab seperti bola kasti, seperti bola tenis yang keras, saya tekan slabnya itu. Lendirnya kayak bola karet, Pak, dia tekan. Itu yang ngeblok saluran pernapasannya sampai mau mati dia. Karena mentok punggung Masya Allah selesai, Pak. Tapi nontonnya berapa jam? 4 jam. Karena beliau sangat yakin. Saya yakin dengan nonton punggung bisa. Dan itu saya yakin, Pak, dibawa ke rumah sakit selesai itu, insya Allah. Betul nggak? Saya bawa salah, innalillahi. Ya, orang saturasi sudah di bawah 50 coba. Kenapa sudah tidak bisa? Ternyata selainnya sudah mengganjal sebesar bola tadi, Pak. Tidak bisa dia keluar dengan ventilator. Ada itu tindakan dilakukan di rumah sakit kan, hanya ventilator saja kan, oksigen saja kan. Ini masih ngeblok slabnya kan. Potong punggung kan menghangatkan. Ketika benar dihangatkan makin cair kan dia. Itu kan rumusnya sederhana. Hangatkan terus paru-parunya tuh, ya makin keluar slabnya terus hangatkan. Benda kalau dihangatkan dia makin mencair, makin mudah dia keluar slab lendirnya kan. Terus hangatkan, Pak. Selesai masalah corona, selesai masalah corona untuk umat Islam, insya Allah. Nah, pesantren jangan mau divaksin, mohon maaf itu kalau bisa jangan divaksin. Ya. Kalau terpaksa divaksin, cepat-cepat langsung ditukang, cepat-cepat langsung ditukang di titik itu, 3 kali tarik, langsung divaksin yang bisa divaksin. Jangan didonor, nggak mungkin diterima kalau donor ya. Dan boleh kalau donor 6 bulan kan harus vaksin ya. Divaksin. Itu solusi yang sudah divaksin ya. Divaksin kalau baru saat itu divaksin langsung dibuka ya. Dr. Ibrahim waktu kita undang ke Pekanbaru dari Malaysia, beliau harus divaksin. Beliau vaksin, Pak, di mobil beliau siapkan alat bekam. Begitu beliau divaksin langsung dibuka buru-buru 3 kali tarik, Ustaz. Selesai, Ustaz. Karena kita nggak ada cara lain kan, sistematis kan. Nggak boleh ke mall kalau nggak divaksin, nggak boleh urus KTP, nggak boleh urus. Kan sistematis di jejak kita. Kita nggak butuh vaksinnya, kita butuh suratnya, betul nggak? Ya karena peraturan begitu, Pak, memaksa kita, ya kan? Memaksa kita harus divaksin. Ya bilang aja tidak terlalu perlu begitu, ya. Itu titik corona. Kalau ada yang corona lagi, Omikron sekarang, tahu saja yang salah selesai. Bismillah. Dasar manusia panik, Pak. Di klinik pun kita foto yang corona. Ustaz saya positif. Alhamdulillah positif, Pak. Itu COVID bukan positif hamil. Kita alhamdulillah aja, Pak. Ada juga program hamil kan? Alhamdulillah. Bukan hamil, Ustaz. Corona. Datang saja, Bu. 3 orang datang dia satu keluarga positif kan? Nonton saja, datang pagi-pagi sebelum pasien naik. Saya nggak paranoid, tapi pasien naik kan ketakutan ya. Datang selesai dia pulang. Baru datang pasien naik kan begitu kan. Ya. Jadi sudah biasa, Pak, untuk kita. Jadi Bapak nggak usah ketakutan nanti ada yang corona atau apa, datangnya saja, Pak. Kipas angin di belakang, dia ke depan gitu ya, hembus ke depan, kita nonton di belakangnya kan, aman insya Allah. Ya. Jangan dibuat kita hilang akal karena ketakutan. Ya, kita tetap harus fokus juga mengatasi itu ya. Nah ini pergeseran tulang tadi kan, atau punggung bisa mengatasi pergeseran tulang. Lihat, ketika lemak menekan, bergeser ke tulangnya. Kenapa tulangnya bergeser? Karena ada timbunan akumulasi lemak kan gitu.
Kita urai lemaknya, nggak menekan tulang lagi. Balik ke tulang ke posisinya. Bukan tulangnya tidak posisi, bukan tulangnya dikerak-kerak biar itu balik, bukan Pak. Yang menekan tulang harus diurai. Sederhana nggak logikanya? Silakan teorinya dibuktikan. Ya mau Bapak kerak-kerak tulang berapa kali pun, kalau itu masih menekan, bengkok lagi nggak dia? Ya akan kembali Pak, pas sudah jadi kesakitan Bapak paksa, akhirnya malah fatal kan? Ya. Saya sering kasih pasien saya ke terapis lain Pak, tapi mohon maaf, terapis itu walaupun dia trainer ketok punggung, dia masih gabung-gabung juga itu dengan metode lain. Masih belum paham filosofi ketok punggung kan, falsafah ketok punggung belum juga dia paham, tetap digabung dengan kerak-kerak kayak gitu tulangnya. Akhirnya apa? Pasien kita nggak mau lagi terapi sama dia. Beda Ustaz, kenapa? Saya disuruh naik ke bangku, tekan-tekan saya. Akhirnya saya kesakitan, nggak mau lagi saya balik ke sana. Ternyata digabung, padahal terapi sendiri kita. Trainer Pak, trainer kita sudah tiap ikut pelatihan kita, tapi memang tadi susah merubah mindset itu. Ya, nah, kalau Bapak sudah paham betul dari awal, subhanallah, udah mau dikerak-kerak ya Pak. Otot itu yang menekan tulang, nggak menekan lagi, tulang balik sendiri. Nggak pakai tenaga dakwah, kan dia pakai tolong-tolong segala macam juga, pakai berdua juga kadang-kadang kan, ya. Panjang sebelah kakinya, Bapak jangan tarik sebelah atau dipotong lagi sebelah itu nanti. Ya, tata saya punggungnya, badan panggungnya itu, saya punya pasien panjang sebelah 2 cm kakinya, di ronsen sudah panjang sebelah 2 cm, nggak saya tarik sebelah atau saya potong sebelah, tidak, ya, di atas panggungnya saya totong 2-3 kali di jalannya normal lagi panjangnya sama lagi, dia saya tarik sebelah, kita ukur panjang 2 cm sebelah kan, dia tadi ukur Pak, di ronsen sudah jelas ada bukti medisnya, ya setelah ditarik kita samain tumitnya enggak, hasil ronsennya sudah ada. Panjang sebelah 2 cm, ya, saya nggak tarik sebelah, saya tahu pada atas panggungnya tuh, normal lagi di jalan dan bincang lagi, ya, bisa paham begitu ya? Ternyata yang menekan itu lemak-lemak tadi, itu yang harus kita urai, itu terurai, dia balik sendiri ke posisinya, ya bukan tulangnya yang direposisi, ya bukan tulangnya yang didorong-dorong, bukan, ya atau kakinya ditarik-tarik, bukan, ya. Yang menekan itu yang kita urai. Ini sederhana patentnya. Silakan Bapak buktikan dibandingkan di riset kalau nggak percaya. Ini Bapak tarik-tarik lututnya, kakinya tarik-tarik ini sama nggak jadinya? Pincang lagi dia jalannya. Ini nggak ada tarik-tariknya ya Pak, saja tuh. Normal sendiri dia Pak. Ya, jelas ya. Nah ini tadi yang buat zakarnya di atas dua-duanya. Ya, ini lebih gelap ya. Saraf kejepit, di mana sebab masalahnya? Bukan di tulang, ini salah satunya. Ya, salah satunya, contohnya pergeseran tulang saraf kejepit kan? Tulang bergeser menjepit saraf kan gitu kan? Kenapa tulang bergeser kan gitu masalahnya? Dokter bilang paling jatuh kan gitu, iya kan? Pernah jatuh ya Pak kan gitu kan? Pernah nggak ke dokter pas saraf kejepit orang tua kita banyak jatuh gitu kan? Ingat-ingat Pak, pernah jatuh mungkin 20 tahun lalu kan gitu kan? Kalau Bapak salah menjepit karena jatuh, hari itu Bapak Ibu jatuh, hari itu saraf menjepit, itu baru karena jatuh saraf menjepitnya. Ya. Kalau 20 tahun kemudian baru saraf menjepit, itu bukan karena jatuh. Bisa dipahami ya? Itu karena lemak yang numpuk pelan-pelan, makin tebal mendorong-dorong menjepit saraf, itu penyebabnya. Bukan karena jatuh. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Kita buktikan itu. Ya. Begitu bila saraf menjepit langsung saya telepon anak itu waktu itu lah saya di Patodi, dia aset dakwah juga kan. Sepatu di toko malam itu 4 orang di tokonya langsung. Berapa? Kaplingnya lebar, ini bagi 4. Aduh, luas juga ini kaplingnya kan. Atau dibelikan 1, belikan 2, belikan kanan, ya begitu ya. Langsung dengan izin Allah, beliau bisa berdiri. Sekarang sudah mulai ceramah ke Turki, Australia, ceramah lagi. Ya 35 kemarin di Depok kita undang beliau, cerita beliau sudah normal berjalan. Ya, di mana sebab masalahnya? Di lemak yang menekan tulang, bukan pada tulang, bukan pada tulang. Ini bukan karena jatuh 20 tahun lalu, bukan karena lemak menumpuk selama 20 tahun terakhir. Dokter tanya tadi kan kenapa pernah jatuh? Pak ingat Pak, pasti pernah jatuh. Gitu. Dipaksa kita dia pernah jatuh. Iya dokter, kita pernah jatuh naik sepeda, kita jatuh dari sepeda. Naik motor jatuh dari motor, naik pohon jatuh dari motor, naik pohon jatuh dari pohon kan gitu kan. Jatuh miskin kan sering dok.
Kan gitu kan. Tapi itu bukan masalah saraf kejepit. Masalahnya bukan jatuh 20 tahun lalu. Masalahnya lemak yang numpuk selama 20 tahun terakhir. Bisa dipahami begitu ya. Yang kita tonton bukan tulangnya, yang kita tonton lemaknya. Yang kita tekankan lemaknya, Pak, bukan tulangnya. Tapi karena dokter bedah tengah jatuh tadi, yang dioperasi sama dokter tulangnya, betul enggak? Betul enggak? 3 kali dioperasi pasien saya habis 400 juta. 3 kali gagal, coba salah analisa. Ya, dioperasi tulangnya, masalahnya di sampingnya. Kapan mau berhasil? Mau 10 kali juga saya bilang gak bakal berhasil. Masalahnya di samping tulang, yang dioperasi tulang coba. Yang mana yang betul kira-kira apa analisanya? Ternyata yang betul analisa kita, subhanallah. Ya, dokter itu tulang lemaknya kan, tidak menekan tulang lagi, balik gak tulang ke posisinya? Balik, Pak. Yang jatuh 4 kali, belesar tulang ekornya itu, balik lagi tulang ekornya, Pak. Nggak saya tekan tulang ekornya, enggak. Otot di samping kanan kiri punggungnya itu, ya terus itu naik dia itu penyumbatannya nggak menekan lagi, tulang ekornya naik sendiri, ya bukan didorong-dorong tulang ekornya, gimana juga dorong-dorong ekor kan, ya. Jadi kita sederhana, tapi dokter 3 kali gagal 400 juta, dokter nggak pernah minta maaf. Pernah nggak dokter minta maaf sama bapak? Uang kembali, Pak, pernah nggak begitu? Kita sudah cukup pada dizolimi, di politik dizolimi, ya, di ekonomi dizolimi, di kesehatan dizolimi. Apa coba salah umat Islam? Sudah cukup sabar lah kita kan. Semua bidang kita dizolimi, ya. Dia 3 kali salah, tidak pernah minta maaf, Pak. Etikanya kan kita minta maaf kalau salah. Mulia lu dokter itu kalau minta maaf, betul tidak, Pak? Maaf Pak, kemarin kami salah operasi. Oh luar biasa tuh, Pak, ya. Mulia itu dokter itu, ya. Ini enggak 3 kali salah, apa dia bilang? 1 kali lagi ya Pak, barangkali berhasil. Ya Allah, udah salah, masih saja 1 kali lagi barangkali itu masih barangkali kan? Saya bilang Pak, orang gila saja nggak mau salah 2 kali. Orang gila saja nggak mau salah 2 kali. Saya nggak bercanda, Pak, betulan silakan Bapak buktikan. Orang gila saja nggak mau salah 2 kali. Bapak nanti orang gila lewat depan rumah Bapak, ketat deh. Ayo mau kemana kamu? Besok dia nggak lewat situ lagi, Pak. Dia cari jalan lain. Apa dia bilang? Di sana ada orang yang lebih gila dari saya. Itu orang gila doang, itu dia. Ya. Tapi dokter ahli, dokter ahli saraf. 3 kali gagal, dia bilang apa? 1 kali lagi, barangkali berhasil. Sebuah metode, ini ada profesor kita. Sebuah metode kalau 1 kali gagal, boleh nggak dipakai lagi? 2 kali gagal, boleh nggak dipakai lagi, Pak? Nggak bisa lah. Otak kasih pasien mati, boleh nggak dikasih pasien lain? Nggak boleh, Pak. Tapi metode ini kedokteran mana kalau ada dokter ya? Ini kan fakta, Pak. Berkali-kali gagal, tuh 3 kali gagal, tetap dipakai lagi kan? Ya kan? Endoskopi yang paling canggih, dia bilang di endoskopi, pernah nggak dengan endoskopi? Itu pun lumpuh pasien saya di endoskopi. Karena tetap tulangnya yang dioperasi, Pak, tetap tulangnya ditembak. Ya, padahal masalahnya di samping tulang. Itu sederhananya totok punggung, subhanallah. Maka saya bilang setiap pelatihan, totok punggung itu ilmu anak kelas 1 SD. Mudah dipahami teorinya, Pak? Mudah dipahami. Maka Bapak Ibu lulus semuanya tahu. Paham semua kan? Paham semua, uang doang, teorinya gampang banget ya gitu kan? Tapi masalah dokter yang susah, selesai subhanallah. Ya silakan buktikan, Pak. Kita hampir 100% masalah saraf kejepit itu teman-teman itu membuktikan ya. Dengan izin Allah berhasil. Lanjut ya, dikit lagi ya. Saraf kejepitnya di leher, jangan disentuh lehernya. Bangun tidur lehernya kaku, jangan diurut lehernya. Pernah nggak Bapak bangun tidur leher kaku, diurut tambah kaku? Pernah nggak begitu? Pernah nggak Ibu bangun tidur lehernya sakit, diurut tambah sakit? Pernah nggak begitu? Ya. Salah siapa itu? Salah bantal. Yang makan soto koplo siapa? Bantal atau kita? Kita sudah salah kita lah. Yang nggak salah bantal. Lemak menekan, kan jadi berapa lama Pak Bu?
jaring laba-laba tuh, Bapak tekan, tertarik nggak ke atas? Tertekan di bawah jaring laba-laba, tertarik nggak ke atas? Leher jadi kaku nggak? Ya kan? Yang ketekan itu di perikatnya, lehernya jadi ketarik, bukan di urut lehernya. Yang menekan saraf perikatnya diurai itu, nggak menekan lagi jaring laba-laba tadi, kendor nggak jaringnya? Selesai masalah MP di cervical, di tulang leher, bukan di operasi lehernya. Bisa dipahami ya? 4 kali operasi leher pasien saya, Pak, habis itu koma dia, ya, sampai kaku semua badannya, copot lagi itu pennya. 4 kali gagal, Pak, depan sudah dioperasi, belakang sudah operasi. Minta maaf nggak dokter? Enggak, apa dokter bilang? Dari mana lagi ya, Pak? Kan kurang ajar. Depan sudah, belakang sudah, nggak sembuh-sembuh juga. Dari mana lagi ya, Pak? Dari samping barangkali belum kan? Ya, udahlah, Pak, cukup dizalimi kita. Ya, beratus-ratus juta uang lenyap dan cacat pasien. Tapi anehnya teorinya tetap dipakai, ya. Padahal sederhana, silakan Bapak Ibu buktikan. Lehernya kaku, kejepit di cervicalnya, ya. Nah, kemarin saya punya pasien, Pak, dia beritahu dokternya tuh. Kata dokter di cervical efeknya ke punggung. Kebalik saya bilang, dari punggung efeknya ke cervical. Silakan dibuktikan teorinya. Dokter kan dioperasi lehernya tuh, kita kan ditutup punggungnya kan. Saya tutup punggungnya Pak, Subhan 2 kali. Sekarang lehernya sudah bagus, sudah normal pulangnya. Gak sakit sama sekali soal leher saya, subhanallah. Yang saya tutup dia mana? Ya di perikatnya. Ya, ini ibu saya bilang, dia sebelah kiri. Itu betul sekali sebelah kirinya. Ini ibu saya bilang, ya, ibu-ibu tuh Pak, gak saya sentuh lehernya kan gitu, ya. Namun soal leher saya sudah tak sakit sama sekali. Hasil MRI nya kejepit di cervical 5 dan 6. Itu MRI. Dokter bilang masalah di tulang leher. Saya bilang masalah di punggung. Ya, itu kan teori dokter kan. Kita juga punya teori. Silakan dibuktikan. Dokter operasi pasiennya nggak ada yang sembuh kok, malah tambah parah. Ya, satu pasien saya keponakannya dioperasi oleh